pacar gue yang juga seorang direktur tahu kalau gue terikat sama sebuah sistem. Kalau skor kesukaannya ke gue nggak nyampe 100, gue bakal dihapus sama sistem. Selama ini gue terpaksa bertahan dari tatapan dinginnya. Setelah 5 tahun berjuang buat naikin skor kesukaannya sampai 99, dia malah ngasih gue sebuah map file. Kalau kamu rela masuk penjara demi aku, tolong donasikan jantung kamu buat Fang Yuan. Gue ngelihat kertas-kertas di tangan gue, natap Mei Chai dengan rasa nggak percaya. Kenapa kamu tega ngelakuin ini? Bahkan kalau kamu nggak setuju, kamu nggak bakal bisa ninggalin aku. Kamu punya misi dari sistem. Misi itu belum kelar. Kamu cuma bisa terus ngambil hati aku. Kalau kamu nurut, aku bakal kasihan sama kamu. Skor kesukaan aku ke kamu juga bakal naik. Kenapa nggak bisa agak pinteran dikit, pinteran dikit? Gue ketawa sampai nangis. Emi Sai Ai emang beneran pinter banget. Otaknya emang encer banget. Kejeniusannya bikin dia jadi dokter bedah jantung top di usia muda. Makanya bahkan buat urusan perasaan pun dia ngubah semuanya jadi angka, kayak lagi ngelakuin eksperimen pakai gelas ukur yang dingin buat ngontrol segalanya, pakai secercah harapan buat maksa gue ngalah berulang kali. Di momen ini gue akhirnya sadar, bukannya Mei Chai nggak suka sama gue, dia cuma terlalu dingin, terlalu nggak punya hati. Cuma itu aja. Bahkan anak kandung gue sendiri yang gue besarin sendiri selama 8 tahun terakhir, sifatnya mirip banget sama ibunya. Kalau ayah nggak setuju buat ngasih paman Fang Yuan jantung baru, aku nggak mau. Ngakuin ayah sebagai papaku lagi. Hati ibu dan anak ini beneran kayak bongkahan besi yang nggak bakal pernah bisa diangetin. Karena udah kayak gini, gue nggak mau buang-buang waktu 8 tahun lagi. Gue ngomong dengan tenang, aku paham sekarang. Kalau kamu mau jantung aku, bakal aku kasih. Di saat yang sama, gue juga diam-diam bilang ke sistem, setelah tubuh ini mati, langsung ganti target misi gue. Tuan, apa Anda yakin ingin mengubah target misi Anda? Setelah diubah, Anda dan Mei Chai tidak akan lagi terhubung. Tapi Anda akan terlahir kembali dengan identitas baru. Bagus lah, emang mendingan gak usah ada hubungan lagi. Gue udah gak mau ngejar Mei Chai lagi. Raut wajah kaget langsung kelihatan di muka Mei Chai. Dia gak nyangka gue bakal setuju secepat ini. Dia agak mengernyit, ngerasa ada yang aneh dari gue. Tapi dia gak terlalu ambil pusing. Masuk dulu sana, istirahat. Begitu gue melangkah masuk ke pintu, anak perempuan gue kian-kian langsung ngelempar sesuatu ke depan gue. Dan bilang dengan sombongnya, ayah jahat, benerin ini buat aku. Di atas meja ada sebuah model mobil mainan. Dilihat dari modelnya, itu punya anaknya Fang Yuan. Gue cuma bisa senyum sinis. Ibu dan anak ini beneran perhatian banget ya. Bahkan anak cowok, orang itu pun ikuti sayang. Kian-kian ngeliat gue ketawa, dia cemberut kesal. Aku mau mainan ini udah selesai dibetulin, besok. Oke. Ayah bakal benerin sekarang. Gue langsung balik badan dengan dingin. Gue nggak tahu caranya. Model mobil ini terlalu ribet. Ngebetulinnya nggak bisa kelar cuma dalam semalam. Mana? Gue baru aja kedinginan di luar selama 3 jam. Tangan sama kaki gue mati rasa. Gue nggak sanggup. Kian-kian malah marah. Ayah kenapa sih nggak becus banget? Nggak tahu apa-apa lagi. Aku udah janji sama kakak Zichao mau balikin ini besok setelah dibetulin. Pokoknya ayah harus selesain hari ini. Suara gue dingin banget. Kian-kian, aku ini ayahmu, bukan pembantumu. Gue emang jarang banget bersikap keras sama Kian-kian. Kian-kian mewarisi kejeniusan ibunya. Gue hampir nggak pernah pusing mikirin nilai sekolahnya. Jadi sebagian besar waktu gue cuma dapat peran pendukung, ngurusin kehidupan sehari-hari Kian-kian. Mulai dari hal kecil kayak makan dan pakaiannya, sampai hal gede kayak kesehatannya. Gue ngelakuin semuanya dengan sangat telaten, tapi meski begitu Kian-kian gak pernah puas sama gue. Dia udah terbiasa dimanjain sama pengorbanan gue. Sampai dia mulai nuntut ini tuh, seolah-olah itu emang udah kewajiban gue buat dia. Dulu gue selalu sabar dan toleran sama semuanya, tapi sekarang gue udah gak mau lagi. Emi Sai Ai keluar dari dapur. Si told Kian-kian, biarin ayahmu istirahat malam ini, kamu bisa lanjutin besok. Di momen ini Mei Chai kelihatan kayak balik lagi jadi sosok istri yang baik. Dia menaruh kantong kompres air hangat di pangkuan gue dan mencoba megang tangan gue. Kenapa sih malah marah-marah sama anak kecil? Gue sedikit ngehindar menjauh dari tangannya. Suara gue datar banget. Aku gak marah sama dia. Aku cuma ngasih tahu Kian-kian, mulai sekarang aku bukan lagi ayahnya yang siap siaga penuh. Tangan Mei Chai langsung kaku di udara dan akhirnya dia menarik tangannya kembali. Di tengah keheningan itu ada suasana canggung yang ngebuat dia salah tingkah. Kayak ada rasa kehilangan yang nggak bisa dijelasin. Emi Sai Ai mengernyit. Dia belum pernah ngeliat gue kayak gini. Di bayangan dia, gue harusnya bakal teriak-teriak, nyalahin dia, dendam sama dia, dan akhirnya terpaksa ngalah. Tapi sekarang, gue ngelewati semua drama itu, nerima semuanya dengan tenang, seolah-olah gue udah nggak peduli lagi. Kita makan dulu yuk. Emi Sai Ai mengalihkan pembicaraan. Dia bawa sepanci sup ikan dari dapur, lalu menuangkan semangkuk buat gue. Minum supnya biar badan anget. Bukannya kamu paling suka sup ikan? Gue mandang sup yang berwarna putih susu itu. Daging ikannya kelihatan lembut, kuahnya juga kelihatan gurih. Itu masakan andalan yang paling jago dibikin sama Emi Sai Ai. Cuma ada rasa pahit yang tiba-tiba muncul di hati gue.
Yang suka sup ikan itu kan si Fang Yuan. Mei Chai sempat terdiam sejenak, lalu bilang dengan santai, kalian kan kembar, seleranya pasti mirip. Gue ketawa miris. Selera gue sama Fang Yuan tuh beda jauh banget. Tapi Mei Chai cuma inget apa yang disukain Fang Yuan. Awalnya, biar bisa nyelesain misi sistem dengan gampang, gue emang milih identitas sebagai saudara kembar Fang Yuan. Gue nunduk dan bilang, aku paling benci sup ikan. Aku nggak tahan sama bau amis kuahnya, bikin mual. Minum satu seruput aja rasanya kayak minum air cucian piring. MSCI nggak menghentikan gerakannya. Dia cuma bilang dengan tenang, makan ikan itu bagus buat kesehatan jantung. Tangan gue yang lagi megang sendok langsung mengencang. Oh, ternyata cuma itu yang dia khawatirin. Gue nggak ngomong apa-apa lagi. Gue maksain diri buat ngehabisin semangkuk sup ikan itu, terus balik ke kamar. Selama 8 tahun pernikahan, MSCI dan gue tidur di kamar terpisah karena Mei Chai tidur gampang keganggu. Jadi gue dengan sukarela tidur di ruang tamu, gue tidur kayak gitu selama 8 tahun. Itu mah cuma alasan biar nggak usah tidur seranjang sama gue kan. Tapi buat sekarang, gue udah nggak peduli lagi. Besok paginya gue tidur sampai kepala rasanya pusing banget. Rasanya linglung. Nggak tahu jam berapa, tiba-tiba ada suara gedoran keras di depan pintu. Ayah, jahat banget sih. Kenapa belum bangun juga buat masakin sarapan? Badan gue rasanya berat banget. Gue berusaha keras buat bangun, dan baru sadar kalau sekarang udah jam 8 lewat. Padahal kian-kian harusnya berangkat sekolah jam 7 lewat 30 menit. Biasanya gue selalu bangun sebelum jam 6 pagi buat nyiapin sarapan sama perlengkapan sekolahnya. Pas gue buka pintu, kian-kian langsung nendang betis gue. Anak perempuan umur 8 tahun ternyata tenaganya lumayan juga. Rasa sakitnya bikin gue terhuyung mundur beberapa langkah sambil megangan ke kusen pintu biar nggak jatuh. Ibu mana? Ruang tamu kelihatan sepi, di kamar pun nggak ada orang sama sekali. Kian-kian ngejawab dengan santai, ibu udah berangkat kerja. Ibu kan sibuk banget, beda sama ayah yang seharian cuma mager di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur aja males, padahal harusnya masakin aku. Emikai emang sibuk parah. Dia itu dokter bedah kardiotoraks terbaik di rumah sakit provinsi. Dia kerja rodi sampai lupa makan dan tidur. Bener-bener ngelantarin anak dan keluarganya sendiri. Waktu kian-kian masih kecil dan jatuh sakit, aku yang bawa dia ke dokter sendirian, lari ke sana kemari. Aku mandi keringat karena kecapekan. Pas kian-kian akhirnya sembuh, malah aku yang jatuh sakit. Waktu Mei Chai tahu, dia cuma ngomong dengan dingin. Lain kali kalau ada kejadian kayak gini, ingat buat panggil pembantu aja. Pembantu? Gampang banget ya dia ngomong. Dia nggak pernah sekalipun ngerawat anak kami. Jelas dia nggak tahu rasanya pas anak lagi sakit, sekhawatir apa perasaan orang tua. Pembantu tuh cuma bisa beresin rumah. Tapi kalau soal nemenin dan ngerawat anak, mana bisa aku percayain gitu aja. Mei Chai bener-bener nggak paham apa-apa. Dia cuma tahu caranya nyalahin aku. Dibilang nggak tahu terima kasih lah, nggak bisa diajak susah lah. Dan sekarang, kian-kian juga mikir hal yang sama. Paman Fang Yuan bener, papa cuma pemalas nggak guna, bukan ayah yang baik sama sekali. Kata-kata anak kecil emang jujur, tapi justru itu yang paling bikin nyesek. Aku ngelihat anak yang kurawat dengan tanganku sendiri. Dulu waktu kecil dia selalu meluk leherku, manggil papa dengan manja. Dia bahkan janji bakal jadi kesayangan papa selamanya. Tapi kok sekarang dia bisa berubah drastis kayak gini? Aku cuma bisa ketawa getir. Kian-kian, kamu nggak lihat kalau papa lagi sakit. Baru saat itu kian-kian nyadar kalau mukaku pucat. Dia cemberut. Tatapannya sedingin Mei Chai. Nggak ada rasa khawatir sama sekali, yang ada cuma rasa kesal. Bodoh banget sih. Kenapa juga harus sakit di saat kayak gini? Orang yang bahkan nggak bisa jaga kesehatannya sendiri nggak pantas jadi papaku. Habis ngomong gitu Kian langsung pakai tas sekolahnya dan pergi gitu aja. Aku berdiri di depan pintu, kepalaku pusing banget dan rasanya keliengan. Perlahan aku pegangan ke kusen pintu terus duduk lemas. Pintu depan langsung dibanting sampai ketutup. Aku cuma bisa berdiri di sana sambil ngebatin perih. Nggak lama lagi, kita nggak bakal jadi ayah dan anak lagi. Aku minum 2 pil obat flu, pakai masker, lalu keluar rumah. Aku langsung naik taksi menuju kantor. Anggota tim udah nungguin aku dari tadi. CEO Yun, akhirnya datang juga. Desain utama buat kuartal ini belum diputusin. Kami nunggu persetujuan Anda. Aku ngambil draft desain dari asistenku. Dulu aku anak seni, lulus kuliah langsung kerja jadi desainer di perusahaan fashion. Beberapa tahun, kemudian aku ngediriin merek fashion sendiri. Walaupun bukan perusahaan gede, ini adalah hasil keringat seumur hidupku. Aku bener-bener mentingin kualitas desain. Tapi kali ini di antara desain yang masuk ada beberapa yang jeleknya kebangetan. Aku langsung ngerutin dahi. Kenapa perusahaan bisa nerima anak magang selevel begini? Muka asistenku langsung kelihatan canggung. Dia terbata-bata, ini yang gambar adik Anda, Fang Yuan. Beberapa bulan lalu Fang Yuan cerai dan bawa anaknya balik ke dalam negeri. Karena dia nggak dapat kerjaan yang pas. Orang tuaku nyuruh aku buat ngasih jabatan direktur ke Fang Yuan di perusahaan. Padahal kemampuan Fang Yuan tuh boro-boro direktur. Buat jadi anak magang aja nggak masuk standar.
Jelas aku nolak, tapi aku nggak kuat sama tekanan dan paksaan terus-menerus dari seluruh keluarga. Mereka bahkan berani datang ke kantor buat bikin keributan. Akhirnya aku pasrah dan ngasih dia posisi desainer. Siapa sangka dia malah ngajuin karya sampah kayak gini. Buang aja draft-draft ini. Aku bilang ke asistenku, apapun yang dia ajuin nanti formalitas aja. Nggak usah kasih lihat ke aku, bikin emosi. Setelah itu, aku ngeluarin sketsa tas yang udah aku kerjain. Bawa ini dan diskusikan sama desainer lain. Coba lihat apa ini layak buat jadi desain utama. Asistenku baru ngelihat sekilas langsung melotot kagum. CEO Yun, Anda terlalu rendah hati. Ini mah udah pasti masuk banget. Kualitasnya kelihatan jelas kelas dewa. Aku mikir dia cuma mau cari muka aja. Jadi aku lanjut ngerjain tugas lain. Lagian setelah operasi transplantasi jantung nanti, tubuh ini pasti bakal mati. Begitu aku mati, sistem bakal ngasih aku tubuh baru, Po. Perusahaan ini juga kayaknya nggak bakal bisa bertahan lagi. Tapi biar gimana pun, ini hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Rencananya mau kuserahin ke saudara terdekatku. Tapi sebelum itu, aku bakal beresin semua sisa kerjaanku. Aku bakal bertahan sampai akhir. Sibuk sampai jam 2 siang, perutku mulai keroncongan. Aku baru inget kalau belum makan seharian. Pas aku mau turun buat cari makan, pintu kantor tiba-tiba didorong kebuka. Ternyata ayahku, Yunfu, yang kelihatan kucel habis perjalanan jauh. Pas ngeliat aku, tatapannya langsung menajam. Jadi kamu beneran ada di sini? Abis ngomong gitu, dia langsung jalan cepat ke arahku. Dia ngasih perintah singkat, ikut aku ke rumah sakit sekarang. Aku nggak gerak sedikit pun. Orang di depanku ini adalah ayah kandungku sendiri. Orang yang sama yang udah ngebuang aku dari keluarga. Yun, aku dan Fang Yuan sama-sama anak kandung keluarga Yun, tapi di hati orang tua kami cuma ada Fang Yuan seorang. Bagi mereka, Fang Yuan adalah anak yang penurut dan pengertian, sedangkan aku cuma anak licik penuh niat busuk. Makanya pas Fang Yuan fitnah aku mencuri, mau ku jelasin pakai cara apapun juga percuma. Bahkan saat Fang Yuan bikin rencana jahat buat ngehancurin reputasiku sampai nyeret nama keluarga Yun, mereka nggak pernah sekalipun ngeraguin dia. Mereka malah numpahin semua kesalahan itu ke aku. Dulu dialah orang yang berdiri tegak di depan sorotan kamera media dan ngumumin kalau keluarga Yun cuma punya satu anak laki-laki, yaitu Fang Yuan. Yunmo udah dicoret dari silsilah keluarga Yun. Segala ucapan dan tindakannya gak ada hubungannya lagi sama keluarga kami. Semua orang ngetawain aku, si Malang yang dibuang keluarganya sendiri, dan sekarang dia tiba-tiba muncul lagi di depanku. Kondisi Xiao Yuan makin parah. Kamu harus donorin darahmu buat dia. Seketika seisi kantor langsung hening kayak kuburan. Rasanya aku pengen banget nanya, setelah 7 tahun berlalu, kok bisa-bisanya dia berdiri di sini dengan wajah tanpa dosa dan ngomong begitu? Emang hidup matinya dia ada hubungannya sama aku? Muka Yunfu langsung pucat pasi. Dia itu adik kandungmu. Aku cuma bisa ketawa getir. Apa ayah lupa? Bertahun-tahun lalu, ayah sendiri yang ngusir aku dari rumah keluarga Yun. Aku udah gak punya keluarga lagi, gak punya adik. Seketika, ekspresi Yunfu langsung kaku. Kata-kata yang dia ucapin bertahun-tahun lalu akhirnya berbalik nyerang dia kayak bumerang. Pria yang biasanya angkuh luar biasa itu akhirnya nundukin kepalanya. Dia memohon dokter bilang, fungsi jantung Xiao Yuan udah lemah banget. Ditambah dia kena anemia, cuma transfusi darah yang bisa bikin dia bertahan. Sampai sekarang donor jantungnya belum ketemu. Kamu harus ikut aku buat donorin darah. Aku ngelihat dia memelas kayak gitu, tapi di dalam dadaku cuma ada rasa dingin yang menusuk. Lagian seumur hidup aku belum pernah ngeliat seorang ayah Yun memohon kayak gini demi orang lain. Fang Yuan emang anak emas kesayangan dia. Tapi ya nggak heran sih. Bukannya saya juga pelan-pelan mulai mendewakan Fang Yuan. Mikirin hal ini, sudut mataku rasanya mulai basah. Oke, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Aku mau semua saham keluarga Yun yang dipegang Fang Yuan dikasih ke aku. Seketika sorot mata ayah Yun mendingin. Yun, moh, jangan ngelunjak. Itu syaratnya. Kalau ayah nggak setuju. Setelah sekian lama, akhirnya ayah Yun mengalah. Tapi pas di jalan ke rumah sakit, tubuhku yang seharian belum kemasukan makanan bener-bener lemes banget. Kepala rasanya kelingan sampai berkunang-kunang. Nggak dikasih waktu istirahat sama sekali. Ayah Yun langsung nyeret aku ke depan ruang pengambilan darah. Suster yang lihat muka pucatku langsung nanya dengan cemas, "Dek, apa kamu punya riwayat gula darah rendah? Mau istirahat dulu bentar atau makan sesuatu?" Tapi ayah Yun malah mendesak dengan gak sabaran, "Cepetan, rumah sakit swasta ini emang dibangun dari investasi ayah Yun sendiri." Makanya semua ucapannya di sini udah kayak hukum mutlak. Suster itu ketakutan dan gak berani nunda-nunda lagi. Dia langsung buru-buru siapin alat pengambil darah. Dan pas jarum suntiknya mulai ditusuk, rasa pusing langsung menyerang kepalaku. Udah kena flu berat, ditambah lagi gula darah rendah karena seharian gak makan. Baru juga darahku diambil setengah dari jumlah yang seharusnya. Aku udah mulai sesak napas. Kepalaku langsung terkulai lemas ke samping tanpa bisa kutahan. Susternya ketakutan setengah mati. Sambil nangis, dia bilang kita nggak bisa ambil darahnya lagi. Bahaya banget kalau kita terus paksa ambil. Muka ayah Yun langsung berubah. Dia jelek banget.
Dia sebenarnya juga takut kalau terjadi apa-apa sama aku. Tapi bukan karena dia peduli aku bakal mati atau enggak. Melainkan karena dia takut kalau aku mati, Yun Vien nggak bakal punya stok darah lagi. Ya udah, segini aja dulu cukup. Akhirnya aku pun dibawa ke ruang istirahat. Kesadaranku benar-benar hilang karena saking lemesnya. Entah udah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba seorang wanita menerobos masuk dan langsung menampar pipiku dengan keras. Dia menangis histeris dan berteriak, "Ini semua salah kamu. Kenapa sih kamu harus pura-pura pingsan? Darah sesedikit ini bisa buat apa?" Aku pun terbangun karena rasa sakit dan melihat wajah ibuku yang sembab karena menangis. Dia mencengkeramku lalu memukuliku bertubi-tubi dengan kepalan tangannya. Kenapa sih dulu aku harus hamil anak kembar kayak kalian? Coba kalau cuma ada Xiao Vien, pasti hidup ini bakal indah banget. Kamu itu cuma parasit penghisap darah. Bahkan sejak di dalam kandungan pun kamu udah merebut nutrisi Xiao Vien sampai dia lahir dengan kelainan jantung. Sekarang dia cuma butuh sedikit darahmu. Tapi kamu malah akting drama di depan semua orang. Apa kamu emang pengen adikmu mati? Kata-kata kejam itu benar-benar menusuk jantungku. Aku yang sebelumnya nggak pernah menangis, kini merasakan air mata dingin perlahan mengalir dari sudut mataku. Kata-kata sekasar itu udah kenyang ku dengar berkali-kali sejak kecil. Hanya karena aku dan Yun Vien terlahir kembar. Hanya karena jantung Yun Vien nggak berkembang dengan sempurna. Jadi semua ini dianggap salah aku. Aku yang dicap telah merebut sumber kehidupan Yun Vien. Nggak ada satu pun orang di keluarga yang menyayangiku, bahkan istri dan anak perempuanku pun membenciku. Aku terlahir membawa dosa warisan, tamparan demi tamparan kembali mendarat di wajahku, secara bertubi-tubi sampai akhirnya sebuah tangan melindungiku. Ibu Yun dihentikan oleh ayah Yun. Ayun sendiri kelihatan sangat terkejut saat melihat Mesai. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mesai hanya menjawab dengan tenang. Aku dengar kondisi Yun Vien lagi memburuk, makanya aku kesini untuk melihatnya. Semuanya, jangan terlalu khawatir. Aku udah berhasil nemuin donor jantung yang cocok buat Yun Vien. Dia bakal segera sembuh. Ibu Yun yang tadi menangis histeris langsung terdiam seketika. Beneran? Dari mana kamu dapet donor jantungnya, Xiao Vien? Bener-bener bisa diselamatkan? Mesai menegaskan kembali, aku punya jalur pribadi. Nanti aku sendiri yang akan memimpin operasinya. Yun Vien pasti bisa keluar dari rumah sakit dengan selamat. Mendengar kalimat, aku sendiri yang akan mengoperasinya. Jantungku berdegup kencang karena shock. Tapi setelah itu aku cuma bisa tersenyum pahit. Sama sekali nggak merasa heran. Setelah Ibu Yun pergi, Mesai merasakan telapak tanganku yang benar-benar panas membara, lalu membawaku ke ruang perawatan. Dia dengan perhatian menyiapkan selimut dan air hangat untukku. Aku pun berbaring di ranjang rumah sakit. Mesai mengambil termometer untuk mengukur suhu tubuhku. Begitu melihat suhunya mencapai 41 derajat, dia langsung mengernyitkan dahinya dengan rapat. Kamu demam tinggi? Kenapa kamu gak hubungin aku? Aku meringkuk sambil menyahut dengan nada menyindir. Kepala departemen yang hebat kayak kamu kan pinter banget. Dokter yang terkenal baik hati dan ahli dalam medis. Kamu pasti gak nyangka kalau orang yang berdiri di koridor bersuhu di bawah 5 derajat selama 3 jam bisa jatuh sakit, kan? Dia emang bener-bener gak peduli. Dia sama sekali gak peduli denganku. Makanya dia gak pernah khawatir sama kondisi kesehatanku. Yang dia peduliin dari awal sampai akhir cuma jantung yang ada di dalam tubuhku ini. Mesai seketika menghentikan gerakannya. Raut wajahnya berubah penuh penyesalan, lalu berucap, maafkan aku. Suaranya terdengar sangat pelan, sampai-sampai aku mengira itu cuma halusinasiku saja. Mesai kemudian duduk di sisi ranjang dan menggenggam tanganku yang terasa panas membakar. Dia berkata dengan lembut, maafkan aku janji setelah semua ini selesai, aku pasti bakal memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku bakal kasih apapun yang kamu mau, aku bakal benar-benar mencintaimu. Tapi aku sama sekali nggak sudi menatapnya dan diam-diam menarik kembali tanganku. Aku pun diinfus semalaman penuh dan baru merasa agak mendingan keesokan harinya. Mesai nggak kembali bekerja di rumah sakit, melainkan memilih untuk tetap tinggal di sini menemaniku. Dia membawakan beberapa butir obat. Obatnya terasa sangat pahit, membuatku meringis saat menelannya. Mesai kemudian menyodorkan segelas jus jeruk. Berapa lama waktu yang dibutuhin biar sakitku ini bisa sembuh? Mesai menjawab, biasanya flu biasa bakal sembuh dalam 7 hari. Tapi karena demammu lumayan tinggi, mungkin butuh waktu sekitar 10 hari. Jadi, apa demamku ini bakal menunda transplantasi jantung buat Fang Yuan? Tanyaku dengan sangat santai. Seolah-olah aku sedang membicarakan hal sepele yang gak penting. Mesai menatapku dengan tatapan yang sangat rumit. Tiba-tiba saja, dia seolah benar-benar gak bisa memahami diriku lagi. Dia nggak langsung menjawab pertanyaanku. Aku pun melanjutkan, kalaupun fluku nggak sembuh-sembuh, itu nggak bakal berpengaruh. Kan? Lagian, aku nggak bakal hidup lagi setelah kamu ambil jantungku ini. Jadi, mau aku flu atau nggak, itu sama sekali nggak penting. Kata-kata ini terdengar sangat kejam, tapi aku mengucapkannya dengan begitu tenang, bagaikan pisau yang dingin. Entah kenapa, Mesai langsung merasa sangat tidak nyaman mendengarnya.
Dia tetap bersikeras. Aku bakal pastiin kamu sehat pas masuk ke ruang operasi nanti, sehat di meja operasi. Lalu setelah itu langsung melenggang tenang ke liang kubur. Aku bener-bener gak paham apa gunanya dia bersikeras kayak gitu. Tiba-tiba dari luar ruangan, Ayayun melangkah masuk sambil membawa map surat perjanjian pengalian saham. Dia melemparkan map itu dengan keras, tepat ke wajahku. Suaranya terdengar sangat dingin, sesuai keinginanmu. Semua saham milik Yun kecil sekarang jadi milikmu. Setengah dari saham ini punyaku, dan setengahnya lagi punya Fang Yuan. Total semuanya ada 20%. Udah cukup buat dapetin kursi di dewan direksi. Aku merasa sangat puas, lalu langsung menandatanganinya. Kemudian setelah semua orang pergi, aku langsung menelepon pengacaraku. Aku ingin mempercayakan seluruh warisanku kepadamu. Pengacara itu datang bersama sahabatku, Keijian. Begitu melihatku terbaring lemah dengan wajah pucat di ranjang, dia langsung emosi. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar sekelompok bajingan. Bisa-bisanya mereka memperlakukanmu kayak begini. Aku bakal bikin perhitungan sama mereka. Aku pun langsung menahannya. Selama masa-masa perjuanganku buat ngedapetin hati Mesai, aku emang jarang banget nemu orang baik. Tapi Keijian adalah pengecualian. Dia selalu setia berdiri di pihakku, nggak peduli apapun yang terjadi padaku. Dia selalu jadi orang pertama yang datang menolong. Keijian juga merupakan orang kedua selain Misai yang tahu kalau aku memiliki sebuah sistem. Pada titik ini, aku menceritakan seluruh rencanaku untuk mengubah target sistemku ke Keijian, yang artinya kamu akhirnya bisa terlepas dari wanita iblis kayak Misai itu. Aku mengangguk dan Keijian langsung berdiri dengan gembira. Bagus banget. Akhirnya sistem itu melakukan hal yang benar juga. Harusnya dari dulu kamu tinggalin si Mesai itu. Biar dia tahu rasa. Aku pun tertawa lepas karena mendengar ucapannya. Terus gue ngeliat ke pengacara itu. Gue mau nyerahin semua saham keluarga Yun yang gue punya, termasuk ke seluruh perusahaannya, ke Keijian. Terus buat uang tunainya, tolong disumbangin aja ke anak-anak di daerah pelosok pegunungan. Pengacara itu nggak kaget pas denger ini, tapi dia tetap nanya buat formalitas. Terus gimana sama keluarga Anda? Gua nggak bakal ninggalin 1 sen pun buat mereka. Pas denger ini, mata Keijian langsung memerah berkaca-caca. Gua cuma jagain barang ini sementara buat lu ya. Gua bakal nunggu lu balik dengan identitas baru lu. Nanti gua balikin semua ini ke lu. Pokoknya lu harus balik. Gua pun cuma bisa ngangguk. Tiba-tiba dari luar pintu, Mesisai masuk ke dalam. Balik buat apa? Kelihatan curiga banget. Gue nggak tahu seberapa banyak yang dia denger. Langsung aja gue buru-buru ngeles. Gue tadi bilang ke Keijian kalau nanti gue udah sembuh, gue mau jalan-jalan ke luar negeri bentar. Terus dia minta dibawain oleh-oleh pas gue balik nanti. Pas denger itu, muka Mesai datar aja tanpa ekspresi. Dia cuma sempat curiga sedetik. Terus dia balik tenang kayak biasanya. Ingat nanti jangan lupa pergi kontrol kesehatan. Gue langsung bisa napas lega. Mesai sendiri yang nganterin gue buat kontrol. Gue tahu betul kontrol ini sebenarnya cuma buat mastiin apa jantung gue cocok didonorin ke selingkuhannya atau enggak. Pas di sana, gue nggak sengaja ketemu Fang Yuan yang lagi duduk di kursi roda. Di balik baju pasiennya yang tipis, badannya kelihatan ringkih banget, mukanya pucat sesekali, dia batuk kecil, cuma duduk diam di situ aja udah bikin orang-orang iba ngeliat dia. Kak, aku dengar dari kakak ipar, kalian udah nemuin donor jantung buat aku. Tiba-tiba Fang Yuan ngomong gitu. Kakak pasti ikut seneng juga kan buat aku. Gua ngeliat ke arah matanya yang gelap itu. Kelihatan jernih dan polos banget. Padahal nyembunyiin niat busuk yang luar biasa jahat di baliknya. Apa? Dia beneran gak tahu apa-apa. Gua pun senyum lebar dengan sedikit ketulusan palsu. Gua seneng banget kok. Karena gak dapet reaksi marah yang dia harapin. Fang Yuan kelihatan puas banget. Dia dengan santainya ngangkat tangan. Syukurlah. Padahal dulu kakak selalu prasangka buruk sama aku. Aku sempet mikir, kakak gak mau aku dapat operasi ini. Tapi di jarinisnya itu ada cincin couple cowok yang kelihatan mencolok banget. Jelas banget itu pasangannya cincin yang dipakai di jari Mesai. Gua nggak pura-pura buta. Pandangan gua langsung tertuju ke cincin itu. Menyadari hal ini, si Fang Yuan langsung buru-buru ngelepas cincinnya. Maaf ya, Kak. Ini hadiah dari kakak ipar. Pas aku baru balik ke sini kok. Nggak ada maksud apa-apa lagi. Aslinya aku pakai di jari tengah, tapi karena aku sakit, tangan aku jadi bengkak-bengkak. Makanya cuman muat di jari manis. Kakak nggak salah paham kan? Abis ngomong gitu, si Fang Yuan langsung batuk keras banget. Pas banget di saat itu, Mesai keluar dari ruang periksa. Dia langsung lihat kejadian itu dan jalan cepet ke arah kami. Dia narik Fang Yuan ke belakang badannya pakai 1 tangan, terus ngebentak gua kasar. Kamu ngapain Fang Yuan, ha? Dia itu lagi sakit sekarang. Kenapa sih kamu selalu bikin hidup dia susah? Gua ngeliat perempuan yang emosinya gampang banget meledak-ledak ini, terus ketawa miris meratapi diri sendiri. Ternyata sedingin dan serasional apapun seseorang, dia tetap bisa hilang kendali. Cuma gara-gara si Fang Yuan batuk dikit doang, dia langsung kayak gitu. Dia bahkan nggak repot-repot nanya alasannya apa. Secara nggak sadar, dia langsung ngecap gua sebagai penjahat jahatnya. Padahal ini istri gua sendiri, orang yang dulu pernah gua cintai setengah mati.
Rasanya dada gua kayak lagi diremes kenceng banget sampai susah napas. Fang Yuan masih aja acting batuk-batuk. Kakak ipar, jangan marah ya. Kakak nggak ngapa-ngapain aku kok. Dia cuma ngelihat cincin di tanganku terus ngomong beberapa patah kata aja. Tolong jangan salahin kakak gara-gara hal ini. Muka Mesai malah makin gelap gulita denger itu. Tanggal transplantasi udah ditentuin. Kamu cuma bisa bikin rusuh di sini. Trik murahan kayak gini nggak bakal mempan. Aku nggak bakal biarin apapun ngeganggu jalannya operasi Fang Yuan. Dia mikirnya gue sengaja cari gara-gara karena nggak mau ngerelain jantung gue didonorin. Makanya dia nuduh gue sengaja bikin kondisi Fang Yuan drop. Tapi gue nggak repot-repot ngejelasin apa-apa. Lagian ngejelasin juga bakal percuma. Kita nggak bakal bisa ngomong baik-baik sama orang yang emang dari awal nggak mau denger. Gue cuma bisa balik badan pelan-pelan terus balik ke kamar rawat gue sendiri. Pintu gue tutup rapat. Sekarang cuman tumpukan sketsa desain baju yang setia nemenin hari-hari gue. Gue emang suka ngegambar dan ngedesain baju. Keinginan terbesar gue beberapa tahun belakangan ini cuma satu, yaitu pengen ngelihat baju rancangan gue sendiri bisa mejeng di atas panggung busana sekali aja. Untungnya gue sebenarnya dapat undangan buat acara peragaan busana tahun depan. Tapi sialnya umur gue kayaknya nggak bakal nyampe buat nunggu sampai tahun depan tiba. Makanya gue pengen nyelesain sketsa desain ini sebelum operasi dimulai. Anggap aja ini permintaan terakhir gue yang kudu dipenuhin. Pas lagi asyik ngepasin detail sketsa, rasa ngantuk berat tiba-tiba nyerang. Badan gue emang kerasa capek banget belakangan ini. Gua asal taruh aja buku sketsa itu di samping kasur, lalu langsung ketiduran. Pas gua bangun tidur, gua denger ada suara gerasa-gerusuk di deket telinga gua. Begitu gua buka mata, gua ngelihat ada anak kecil lagi megang pensil dan asyik nyoret-nyoret seluruh sketsa desain gua. Hasil karya yang udah gua bikin susah payah sekarang, bener-bener hancur lebur. Sontak gua langsung duduk tegak. Gua langsung megang pergelangan tangan anak itu terus ngebentak dia. Kamu lagi ngapain? Anak itu langsung kaget. Pas dia ngadah ke atas, mukanya mirip banget 70% sama Fang Yuan. Ternyata dia itu anaknya si Fang Yuan, namanya Fang Zaichao. Kamu orang jahat, kamu yang bikin papaku sakit. Aku kudu ngehukum kamu demi papaku. Tuh Siu nangis kejer sambil teriak-teriak kenceng. Suaranya bener-bener melengking nyaring. Kayak suara kuku yang gores permukaan kaca. Gua ngeliat semua hasil kerja keras, gua hancur total. Darah gua langsung mendidih seketika. Gua udah gak peduli lagi. Dia masih bocah atau bukan? Siapa yang nyuruh kamu nyentuh-nyentuh buku gambar aku? Orang tuamu nggak pernah ngajarin apa. Jangan asal nyentuh barang orang lain tanpa izin. Tusiu malah makin nangis kejer. Dia terus-terusan teriak minta tolong. Om jahat ini mau mukul aku. Tolong aku, Tante Micayai, tolong kakek. Sedetik kemudian, Fanfu sama Micai langsung nerobos masuk barengan. Mereka langsung ngedorong tubuh gue sekuat tenaga. Dorongan mereka berdua kuat banget. Sampai kepala gue kebentur keras ke pembatas ranjang. Kepala gue langsung nyut-nyutan hebat. Pandangan gue sempet kabur. Dan gelap. Sian-sian yang lihat muka Tusiu basah karena air mata dan pergelangan tangannya memerah akibat gua pegang, langsung balik badan terus mukul gua 2 kali. Papa jahat. Kenapa papa tega nyakitin Kak Tusiu? Tusiu sesenggukan sambil masang tampang super memelas. Tadi Tusiu ngelihat paman ini lagi tidur. Makanya Tusiu berniat baik mau nyelimutin dia pakai selimut. Tusiu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia marah-marah terus mau mukul Tusiu. Tusiu takut banget. Tadi Tusiu hampir aja dipukulin sampai mati. Pas denger omongan licik itu, Fanfu langsung murka seketika. Van Mac, lu bener-bener udah hilang akal ya? Bisa-bisanya lu tega main tangan sama anak kecil kayak gini? Gua cuma bisa terdiam. Gua nunduk sambil megang bagian kepala gua yang luka dan ternyata berdarah. Van Fu bahkan nggak peduli sama sekali. Dia malah lanjut ngebentak gua dengan amarah membara. Kayak gini, cara papa ngajarin kamu, hah? Tega banget, kamu main fisik anak kecil. Muka gua pucat pasi, gua ngadah ke atas. Kalau aku bilang aku nggak ngelakuin itu, apa papa bakal percaya? Apa ada satu pun dari kalian yang sudi percaya sama aku? Suara Micai kedengeran dingin banget. Van Mac, stop deh. Bikin kebohongan terus. Kita semua ngelihat dengan mata kepala sendiri kok. Ucapan dia seolah-olah ngingetin gue. Kalau sekarang bukan saatnya buat keras kepala. Melainkan harus buru-buru minta maaf secara bener. Gue cuma bisa ketawa miris. Gue ngelihat ke arah bocah licik itu. Yang akting nangis tapi matanya diam-diam ngelirik puas ke arah gue. Ya udah, anggap aja emang gue yang mukul dia. Lagian dari awal emang gak bakal ada yang percaya sama gue. Amarah Fanfu langsung memuncak denger itu. Dia langsung ngangkat tangannya tinggi-tinggi mau nampar gua. Tapi dengan sigap Micai langsung nahan tangan papa. Gua tahu betul, dia cuma khawatir kalau jantung gua bakal rusak sebelum didonorin ke selingkuhannya. Soalnya setelah tanggal operasi ditentuin, kondisi jantung gua nggak boleh cacat sedikit pun. Micai akhirnya ngedorong papa gua yang masih ngamuk. Itu buat keluar dari kamar rawat. Sekarang, tinggal dia sama Sian-Sian doang yang tersisa di dalam kamar rawat gua. Micai ngomong dingin banget. Cuma beberapa lembar kertas doang. Kenapa kamu nggak bisa kontrol diri sih? Emangnya sepadan? Tubuh gue langsung gemetar mendengar itu. Cuma beberapa lembar kertas.
Itu karya gue, karya seumur hidup gue, sesuatu yang bener-bener gue cintai. Tapi bagi Micai, itu cuma beberapa lembar kertas nggak berguna. Gue langsung merasa ini konyol banget sampai pengen ketawa. Gue ketawa sampai air mata gue jatuh. Ternyata di mata orang-orang ini harga diri gue gak ada nilainya sama sekali. Gue langsung megang dada gue. Rasanya bener-bener sakit luar biasa. Ternyata pas rasa sedih udah mencapai puncaknya. Dada beneran bisa sesakit ini. Melihat kondisi gue, ekspresi Micai langsung sedikit berubah. Dia buru-buru nahan tubuh gue dan bilang, kamu kenapa? Jangan emosional gini. Tarik napas dalam-dalam. Ini kan cuma masalah sepele. Emangnya sepadan? Udah lah, lupain aja. Ayo, tarik napas. Kamu nyuruh aku tarik napas? Gue udah gak tahan lagi. Gue langsung dorong dia sekuat tenaga dan teriak, kalian semua pergi dari sini. Micai pun gak berani buat mancing emosi gue lebih jauh lagi. Dia balik badan dan pergi dengan muka yang masam banget. Malam itu emosi gue udah agak tenang. Tapi Micai langsung datang lagi membawa sebuah kabar. Jadwal operasi udah ditetapkan 10 hari lagi. Gue gak ngasih reaksi sama sekali. Micai pun lanjut bicara. Sebenarnya aku mau nunggu sampai kamu pulih dulu. Tapi kamu malah gak kooperatif sama sekali. Kalau ditunda terus, kondisinya bakal makin gak stabil. 10 hari lagi adalah waktu terbaik. Gue cuma mengangguk tenang, seolah-olah pasrah, menerima takdir ini. Ekspresi Micai pun sedikit melunak. Setelah terdiam beberapa saat, dia bilang, aku sendiri yang bakal ngelakuin operasinya. Begitu obat biusnya bekerja, kamu gak bakal ngerasa sakit kok. Terdengar nada perhatian yang jarang banget dia tunjukin. Gue pun mendongak, memperlihatkan wajah yang pucat dan lemas lalu berujar, apa? Aku harus berterima kasih. Micai langsung terdiam 1000 bahasa. Tubuh gue sekarang kurus banget, pipi kempot, dan bibir pucat pasi. Sambil berbaring di ranjang, ada sisa rasa gak rela di mata gue. Gue pun nanya Micai, pernah gak kamu mikir gimana kalau aku beneran mati setelah operasi ini? Micai langsung tersentak. Dia berdiri kaku di tempatnya, dan untuk pertama kalinya, dia kelihatan panik banget. Tapi dengan cepat Micai menenangkan dirinya sendiri. Logikanya bilang, kalau kenyataan udah ngebuktiin sebelum misi selesai, gue gak bakal bener-bener mati. Jadi hal itu gak mungkin terjadi. Sisa rasa nggak rela terakhir di mata gue langsung lenyap sepenuhnya, berubah jadi dingin dan sayu. Ini adalah kesempatan terakhir yang gue kasih. Micai, di dunia ini nggak ada orang bodoh yang udah tahu hatinya diinjak-injak, tapi masih dengan bodohnya menyerahkan semuanya dengan cuma-cuma. Setidaknya gue bukan orang itu lagi. Mulai sekarang, Yunmo bakal menghilang sepenuhnya dari hidupmu. Ruang rawat inap langsung hening seketika. Micai menatap tetesan air mata di sudut mata gue, dan dadanya tiba-tiba terasa nyeri luar biasa. Tapi dia buru-buru menepis rasa sakit itu. Pikirannya bilang ini cuma sementara. Begitu operasinya selesai, semua penderitaan ini bakal berlalu. Nanti dia bakal menebus semua kesalahannya ke gue. Kita bakal kayak dulu lagi, gue bakal balik ke sisinya dan hidup kembali. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setelah kejadian itu, gue makin irit bicara. Setiap hari kerjaan gue cuma ngegambar atau duduk bengong ngeliatin jendela. 10 hari terakhir ini bener-bener kayak hitung mundur buat kematian gue. Gue udah gak punya beban atau ketertarikan lagi sama apapun di sekitar gue. Micai bahkan ninggalin semua kerjaannya demi nemenin gue di rumah sakit. Dia menganterin gue buat tes ini tuh, ambil darah, sampai minum obat. Tangan gue udah penuh, bekas jarum suntik, sampai gak ada bagian kulit yang mulus lagi. Tapi gue gak ngeluh sama sekali. Sikap gue yang diem 1000 bahasa ini malah bikin dia mulai khawatir. Pas kami lewat di depan kamar Fang Yuan, bokap tiri gue langsung nanya dengan tatapan sintis, kamu ngapain sih? Cuma pilek biasa aja kok, tesnya banyak banget. Sengaja ya mau drama di depan kami, biar kami kasihan sama kamu. Gue nggak repot-repot ngejelasin. Belakangan ini muka gue emang makin pucat dan tubuh gue makin kurus kering. Mata gue bahkan nggak sudi ngeliat ke arah dia. Hal itu bikin bokap tiri gue langsung naik pitam tanpa alasan jelas. Dari kecil, sifat kamu tuh emang nggak pernah bener. Pikiran licik, rencana jahat, semua drama kamu itu cuma bikin kami makin benci sama kamu. Kalau masih tahu diri, buruan keluar dari rumah sakit ini dan pergi dari hadapan kami. Sambil ngomong gitu, dia dorong gue dengan keras. Tubuh gue yang udah lemes, bener-bener gak kuat nahan, sampai akhirnya gue tersandung dan jatuh tersungkur. Lembaran hasil tes di tangan gue pun langsung berhamburan kemana-mana. Bokap sempat tersentak kaget, tapi langsung membentak, ngapain pakai akting segala? Papa cuma dorong pelan kok, sengaja ya, biar bisa meras papa sendiri. Gue tetap diam. Sambil menggertakkan gigi, menahan rasa sakit, gue membungkuk buat mengutin kertas-kertas yang berserakan. Sesemuanya adalah hasil tes medis gue. Bokap tiri, gue ngelirik dan asal ngambil salah satu kertas itu. Kamu kan sehat walafiat. Buat apa tes beginian? Mau donor ginjal? Pas dia baru mau baca lembaran yang lain, tiba-tiba suara Fang Yuan terdengar dari belakang memanggilnya papa. Dia datang pakai kursi roda dengan wajah pucat, lalu menarik ujung baju bokap. Papa, jangan marah sama kakak. Kakak cuma pengen dapat perhatian lebih dari papa kok. Selama ini papa selalu nemenin aku, jadi wajar kalau kakak merasa nggak senang. Samperin kakak aja, Pak. Aku nggak apa-apa kok.
Selesai ngomong, Fang Yuan langsung megangin dadanya dengan lemas dan mulai megap-megap kehabisan napas lagi. Melihat itu, bokap langsung ngelempar kertas laporan tes di tangannya. Dasar anak bodoh, kondisi kamu udah parah, ini pun masih mikirin dia. Padahal dia itu kakak kamu. Tapi dia sama sekali nggak mikirin cara buat ngebantu kamu. Malah pura-pura sakit cuma demi cari perhatian. Ngapain dengerin omongan dia? Lagian, kalau bukan gara-gara dia, kamu nggak bakal lahir dengan penyakit kayak gini. Hebat banget. Ayah penuh kasih dan anak yang berbakti. Sungguh pemandangan yang indah. Hati gue bener-bener udah mati rasa melihat drama murahan ini. Tiba-tiba Micai keluar dari ruang periksa di belakang gue. Melihat kekacauan ini, mukanya langsung berubah drastis. Dia buru-buru maju buat mengutin lembaran hasil tes medis gue. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung narik gue balik ke kamar rawat. Begitu masuk, tumpukan kertas laporan itu langsung dilempar tepat ke depan muka gue. Suara Micai terdengar sangat dingin dan menusuk. Kamu sengaja kan? Iya kan? Kamu sengaja ngejatuhin hasil tes itu di depan mata Fang Yuan. Biar dia lihat isinya terus merasa bersalah, lalu nolak buat dioperasi. Yunmo, kamu bener-bener licik dan jahat banget. Kata-kata dinginnya itu rasanya persis kayak palu godam yang menghantam dada gue telak. Gue cuma bisa menunduk sambil tersenyum kecut kalau kamu mikirnya begitu. Ya, udah terserah. Apapun yang gue omongin gak bakal ada gunanya selama itu menyangkut Fang Yuan. Micai pasti bakal kehilangan akal sehatnya. Keluarga gue, pacar gue, bahkan anak perempuan gue sendiri pun cuma percaya sama ucapan manis Fang Yuan. Kapek banget. Penjelasan gue gak ada artinya lagi. Gue pun kembali berbaring di ranjang dengan pasrah, masih ada urusan lain. Micai terdiam sejenak, pandangannya kemudian beralih ke meja di samping kasur, tepat ke arah buku sketsa yang udah dirusak sama Zichao. Fang Yuan punya satu keinginan sebelum operasi dimulai. Dia pengen tampil di panggung peragaan busana sebagai seorang desainer top. Bukannya, kamu baru aja dapet undangan buat fashion show tahun depan? Kasih slot undanganmu itu buat Fang Yuan. Gue langsung mendongak kaget mendengarnya. Kamu tahu kan ini juga mimpi terbesar gue. Tahu gak seberapa keras perjuangan gue selama ini buat dapetin kesempatan itu? Sekarang kamu dengan gampangnya nyuruh gue ngalah lagi buat dia. Atas dasar apa? Gue gak bakal setuju dengan penolakan gue. Alis Micai langsung mengernyit lagi. Cuma satu slot doang. Apa masalah besarnya sih? Enggak, Fang Yuan itu beda sama kamu. Dia takut banget sama operasi ini. Dia cuma pengen menuhin satu keinginan kecil sebelum dioperasi. Lagian kamu kan kakaknya. Masa hal sekecil ini aja kamu gak bisa lakuin buat dia? Aku langsung ngepalin ateret. Kok bisa-bisanya dia ngomong seenteng itu? Seolah-olah semua perjuanganku gak ada harganya. Selama Fang Yuan yang minta, semua hal harus langsung dikasih ke dia. Aku bahkan udah setuju buat donorin jantungku sendiri. Sekarang dia mau ngerebut hasil kerja keras seumur hidupku juga. Dengan mata memerah menahan amarah, aku langsung cecar Micai. Hatiku bener-bener terasa dingin. Di luar pintu, kedengeran suara tangisan palsu Fang Yuan yang sesenggukan. Kalau kalian gak setuju, aku gak mau dioperasi. Operasinya kan bahaya banget. Gimana kalau nanti aku mati di meja operasi? Aku cuma pengen satu keinginan kecilku dikabulin. Kalau kalian gak bisa penuhin itu, mending aku mati aja sekalian. Dengar omongan itu, Fan Fu langsung panik dan ngegeleng lambat. Anak bodoh, kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu? Papa setuju kok sama kamu. Papa bakal kabulin semuanya. Habis itu, Fan Fu jalan nyamperin aku. Dengan nada memerintah yang gak bisa dinegosiasi, dia bilang, kali ini kamu harus kasih slot itu ke adikmu. Tapi aku langsung nolak, aku gak mau ngalah lagi. Pihak penyelenggara yang ngundang aku secara pribadi. Itu hasil kerja keras seumur hidupku tahu. Muka Fan Fu langsung menggelap berang. Dia ngebentak keras. Fang Yuan itu adik kandungmu sendiri. Bisa-bisanya kamu seegois ini. Apa kamu sengaja mau bikin dia mati biar kamu puas? Mataku makin memerah, menahan tangis. Aku tetap keras kepala dan gak mau kompromi sedikit pun. Fan Fu cuma bisa mendecih kesal berkali-kali. Akhirnya dia ngeluarin HP-nya. Berani ya kamu ngebantah papa? Gak mau dengerin lagi. Jangan harap kamu bisa mertahanin perusahaan sialanmu itu. Percaya atau enggak? Papa bisa langsung suruh orang buat ngebayot perusahaanmu sekarang juga. Bukannya itu hasil kerja keras seumur hidupmu? Pikirin baik-baik. Mana yang lebih penting, perusahaan itu atau cuma satu slot ini? Aku ngelihat dia dengan tatapan gak percaya. Gila, ini ayah kandungku sendiri yang lagi-lagi manfaatin kelemahan aku buat neken aku dan maksa aku ngalah. Kepalan tanganku makin mengencang erat. Aku tahu banget Fan Fu gak pernah main-main sama ancamannya. Micai malah ikut memanas-manasi dari samping. Kamu kan masih bisa dapet slot di acara berikutnya. Kali ini kasih aja ke Fang Yuan. Jangan keras kepala kayak anak kecil deh. Air mataku langsung menetes, tapi entah kenapa aku malah ketawa miris. Ngelihat orang-orang di depanku ini, mereka semua adalah keluarga terdekatku, istriku sendiri, kerabatku, bahkan anak kandungku sendiri juga ada di pihak si Fang Yuan bangsat itu. Oke, aku nyerah, bakal aku kasih slotnya. Aku natap mereka semua satu persatu dan nanya, apa kalian sekarang udah puas? Mereka semua langsung ngehela napas lega dan langsung nengok ke arah Fang Yuan dengan senyum lebar. Cuma aku yang ngedongak sambil nutup mata, ngebiarin air mataku mengalir deras tanpa bisa ditahan lagi.
Cahaya di mataku perlahan mulai meredup sampai akhirnya padam sepenuhnya. Pas malam tiba, Mitsai masuk ke kamar bawa semangkuk bubur. Itu bubur seafood kesukaanku. Aromanya wangi banget, tapi aku sama sekali gak nafsu makan. Di tempat sampah samping kasur, berserakan kertas sketsa desain yang udah aku buang sendiri. Mitsai nyuapin langsung bubur itu ke depan mulutku. Tapi ya, aku tetap diam gak merespons dan langsung buang muka dengan dingin. Setelah hening beberapa saat, Mitsai akhirnya naruh mangkuk bubur itu. Ya udah, makan sendiri aja kalau gitu. Kamar kembali sunyi senyap. Aku natap mangkuk bubur di atas meja itu. Lalu dengan sekali tepis, aku langsung ngebuang bubur itu ke tempat sampah. Besok paginya, aku ngeliat Fang Yuan udah nungguin aku di lorong rumah sakit. Matanya bener-bener penuh kemenangan dan kesombongan. Dia bilang, "Kak, apa sih gunanya bakat hebatmu itu?" Pada akhirnya, kesempatan emas ini tetap jatuh ke tanganku kan? Mau sekeras apapun kamu berjuang, semuanya bakal sia-sia. Asalkan itu hal yang aku mau, ibu, ayah, bahkan Mitsai bakal langsung nyerahin itu buat aku. Kamu nggak pernah kan dimanjain kayak gini? Nah, Fang Yuan langsung ketawa ngakak dengan nada licik yang bikin merinding. Aku penasaran deh, setelah operasi jantungmu nanti, apa kamu masih punya kesempatan buat ngelihat aku bersinar di atas runway? Tatapan matanya jelas nunjukin kalau dia tahu rencana busuk semuanya. Dia tahu segalanya. Aku natap dia dengan dingin dan cuma ngomong satu hal, dengan level skillmu yang ecek-ecek itu, naik ke atas panggung, cuma bakal bikin kamu jadi bahan tertawan orang-orang. Muka Fang Yuan langsung berubah drastis, jadi gelap. Karena lagi nggak ada orang di sekitar kita, dia nggak perlu pura-pura lagi. Dia langsung mendengus sinis, daripada sibuk ngasihanin aku, mending kamu khawatirin nasib teman baikmu itu deh. Aku denger dia lagi kena masalah besar sekarang. Mukaku langsung berubah panik. Apa maksudmu? Fang Yuan langsung pura-pura pasrah dan polos. Oh, kamu belum tahu ya? Teman baikmu, si Kejin itu. Dia sengaja datang cuma buat ngejek aku. Aku tinggal bilang ke papa kalau aku nggak suka sama dia. Dan kayaknya papa udah nyuruh orang buat beresin dia tuh. Walaupun agak repot. Tapi kamu kan tahu sendiri taktik kotor papa. Dia tinggal lempar tuduhan kasus penggelapan pajak palsu ke temenmu itu. Dijamin. Dia nggak bakal bisa keluar dari penjara selama 8 atau 10 tahun ke depan. Di situ, aku bener-bener udah nggak bisa nahan emosi lagi. Aku langsung layangin tamparan keras ke mukanya. Plak, dasar gila. Kalau lu ada masalah sama gua, serang gua aja. Kenapa lu malah nargetin temen gua? Tapi si Fang Yuan malah ketawa santai seolah nggak berdosa. Lagian siapa suruh kamu peduli banget sama dia? Lagian kamu kan udah nggak punya apa lagi yang bisa aku rebut. Makanya aku bikin hidup temenmu itu menderita. Kalau mau salahin orang, ya salahin diri lu sendiri. Lu sendiri yang udah bikin temen baik lu celaka. Emangnya gua ngapain? Fang Yuan tersenyum lebar dengan muka super polos, tapi di balik itu ada kekejaman luar biasa yang bikin merinding. Aku langsung angkat tanganku lagi, tapi kali ini belum sempat tamparanku mendarat. Badanku udah didorong dengan kasar. Mitsai buru-buru lari kemari, dan langsung pasang badan ngelindungin Fang Yuan di belakangnya dengan penuh amarah. Apa-apaan kamu ini? Dia bentak aku dengan mata yang menyala penuh amarah. Memangnya Fang Yuan salah apa sama kamu sampai kamu mau main tangan lagi? Dalam sekejap, Fang Yuan langsung akting batuk-batuk tanpa henti. Kak Mitsai, ini bukan salah kakak kok. Aku yang nggak sengaja ngomong sesuatu yang bikin dia tersinggung. Biarin aja dia mukul aku buat ngeluapin emosinya. Nggak apa-apa kok, nggak sakit sama sekali. Tapi tiba-tiba Fang Yuan pura-pura megap-megap sesak napas. Seolah-olah dia kesakitan banget dan mau mati saat itu juga. Muka Mitsai langsung berubah jadi makin galak. Yunmo, kamu udah gila ya? Kenapa kamu tega banget nyerang Fang Yuan? Lihat, kamu bikin kondisi dia makin parah gara-gara emosi. Tapi saat itu, aku bener-bener nggak peduli sama omongan dia lagi. Di kepala aku cuma ada satu pikiran sekarang, yaitu nelpon ke Jin secepatnya biar dia bisa waspada dan bersiap-siap. Tapi pas aku baru aja ngeluarin HP, Mitsai malah langsung nepis kasar HP itu dari genggamanku. Kamu punya hati gak sih? Masih sempat-sempatnya main HP di situasi kritis kayak gini. Fang Yuan gak boleh kena tekanan mental. HP ku langsung terhempas jatuh ke lantai. Layarnya langsung hancur berkeping-keping. Begitu aku ambil buat ngecek, ternyata HP-nya benar-benar mati total dan gak bisa dinyalain lagi sama sekali. Mitsai sama sekali nggak peduli sama apa yang baru aja dia lakuin. Dia langsung nyengkram tanganku erat-erat sambil teriak kencang. Kondisi Fang Yuan makin kritis. Operasi jantungnya harus dimulai sekarang juga. Pas aku nengok, Fang Yuan emang lagi megangin dadanya sambil megap-megap, akting seolah dia lagi nahan rasa sakit yang luar biasa. Dia nyengkram erat ujung baju Mitsai. Tapi matanya natap ke arahku dengan penuh kemenangan dan nada ngeledek. Jelas-jelas dia cuma pura-pura. Aku langsung berusaha berontak buat ngelepasin cengkramannya. Aku berniat lari ke meja perawat buat minjem telepon, tapi sial, badanku malah langsung didekap erat sama orang-orang sewaan yang dipanggil Mitsai. Aku bener-bener gak berkutik. Kamu mau ingkar janji ya? Kita gak perlu nunggu waktu lagi, operasinya harus dilaksanakan sekarang juga. Akhirnya aku diseret paksa menuju ruang operasi tanpa bisa ngelawan sedikit pun. Di saat-saat terakhir itu, aku cuma bisa memohon ke Mitsai.
Gua nggak bakal ingkar janji kok. Tapi please, biarin gua nelepon dulu bentar. Ada urusan darurat banget nih. Tapi si Mei Chai sama sekali nggak mau dengerin. Dia pikir gua cuma mau ngulur waktu. Gua langsung dipaksa tidur di meja operasi tanpa bisa ngelawan. Air mata ketakutan gua mulai jatuh. Gua terus-terusan memohon Mei Chai. Gua mohon banget sama lu. Biarin gua nelepon sekali aja, satu kali aja. Saya gua mohon banget. Tapi Mei Chai malah bilang dengan dingin, suntik anestesinya. Cairan dingin itu langsung disuntikin ke tubuh gua. Gua tahu gua udah nggak punya kesempatan lagi. Kelopak mata gua makin lama makin berat. Pandangan gua perlahan jadi gelap gulita. Di detik-detik terakhir, sebelum gua bener-bener pingsan, gua natap cewek di depan gua itu. Air mata mengalir dari sudut mata gua. Mei Chai, gua benci banget sama lu. Di tengah kegelapan yang sunyi, suara dingin dari sistem tiba-tiba menggema di otak gua. Sayang sekali skor kesukaan tidak mencukupi. Host telah gagal dalam misi untuk ketiga kalinya. Tubuh ini akan segera mati. Sesuai keinginan host, kami telah memilih target baru untuk Anda. Menunggu kesempatan yang tepat untuk reinkarnasi. Bersamaan dengan bunyi alarm dingin dari monitor jantung, suara perawat langsung terdengar, dokter jantungnya sudah berhasil diambil, semua orang langsung bisa bernapas lega. Tapi anehnya, cuma tangan Mei Chai yang tiba-tiba gemetaran. Rasa panik yang luar biasa langsung menyelimuti dia. Tanpa sadar, dia ngelihat ke arah orang yang ada di meja operasi, yaitu gua yang terbaring dengan ekspresi damai, berbaring tenang di sana tanpa ada sisa napas sedikit pun. Dia sendiri yang udah ngambil jantung gua pakai tangannya sendiri. Si Mei Chai tiba-tiba panik setengah mati, sampai orang di sebelahnya menyenggol dia. Dokter Mei Chai, bukankah kita harus segera mentransplantasikannya ke pasien sekarang? Baru deh dia sadar, ya, Fang Yuan akhirnya selamat. Bukankah ini yang selalu dia pengenin? Setelah operasi selama 4 jam, Mei Chai keluar dari ruang operasi. Orang tua Fan udah nunggu dengan cemas di luar. Bahkan Qian Qian dan Zi Chao juga datang. Semua orang khawatir sama kondisi Fang Yuan. Mei Chai bilang kalau operasinya berjalan sangat sukses. Orang tua Fan langsung nangis bahagia karena terharu. Qian Qian dan Zi Chao juga lompat kegirangan. Gak ada satupun orang yang peduli kemana gua pergi. Di dalam ruang operasi, Fang Yuan didorong keluar. Ibu Fan langsung ngikutin perawat ke ruang perawatan. Sedangkan ayah Fan tetap tinggal di sana buat berterima kasih sama Mei Chai. Matanya berkaca-kaca sambil megang tangan Mei Chai. Xiao Mei, kalau saja kali ini kamu nggak nemuin donor jantung baru dan mengoperasi Fang Yuan secara langsung operasinya, mungkin nggak bakal berjalan selancar ini. Kalau tahu bakal kayak gini, harusnya dulu Om biarin Fang Yuan nikah sama kamu aja. Sebenarnya dulu dia juga pernah bilang ke kamu. Suaranya perlahan mengecil. Ayah Fan menghela napas lagi. Ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi, tapi bisa kasih tahu Om gak siapa yang mendonorkan jantung ini. Om pengen nemuin dan berterima kasih langsung ke keluarganya. Baru aja dia selesai ngomong, pintu ruang operasi di belakang mereka terbuka dan perawat mendorong tubuh gua yang ditutupi kain putih. Nah, pas mereka ngelewatin kedua orang itu, kain putih itu tersingkap di tiup angin yang berembus dari jendela. Sudut kain itu nunjukin bagian tangan dengan tanda lahir sejak lahir. Ayah Fan langsung shock berat. Dia kenalin tanda lahir itu. Secara refleks dia langsung ngejar. Melihat hal itu, Mei Chai dengan cepat menghalangi jalan dan nutupin pandangan ayah Fan. Donor organ harus dirahasiakan identitasnya. Itu udah aturannya. Om, tolong jangan tanya-tanya lagi ya. Mendengar hal itu, ayah Fan gak curiga sama sekali. Tanda lahir itu mungkin cuma kebetulan aja. Di koridor, Mei Chai mengambil alih ranjang dari perawat. Dia sendiri yang mendorong gua ke kamar mayat. Di kamar mayat yang dingin, dia membuka kain penutupnya, menatap wajah gua yang udah pucat pasi. Ada bekas luka yang mengerikan di dada gua. Meskipun dia tahu ini bukan kematian yang sesungguhnya, tapi ngelihat gua terbujur kaku di kamar mayat, hati Mei Chai tetap kerasa sakit banget. Seolah dia benar-benar udah kehilangan gua. Rasa penyesalan yang terlambat mulai menyelimuti dirinya. Mei Chai memegang tangan gua, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Gak apa-apa. Kamu pasti Bakal kembali kok. Kamu kan cinta banget sama aku. Kamu pasti bakal balik lagi. bahkan kalau kamu gak mau kembali sebelum misinya selesai, sistem gak bakal ngebiarin kamu ninggalin aku. Mei Chai menundukkan kepalanya, menempelkan dahinya ke dahi gua yang udah dingin. Dia berbisik kalau kamu udah kembali nanti kita bakal hidup bahagia sama-sama. Ya. Kalau itu gua yang dulu, gua pasti bakal mengelus alisnya lembut sambil bilang iya. Tapi sekarang cuma keheningan tanpa akhir yang menjawab ucapannya. Berdasarkan pengalaman Mei Chai, gua biasanya bakal kembali dalam waktu 3 hari. Gua bakal ganti tubuh baru dan Mei Chai yakin banget kalau siapa gua nantinya atau identitas apapun yang gua pakai. Asalkan gua muncul di dekatnya, dia pasti bisa langsung kenalin gua. Begitu keluar dari kamar mayat, Mei Chai ngeliat Qian. Anak perempuan itu berdiri di depan pintu sambil melihat ke dalam. Ekspresinya kelihatan agak aneh. Apa ayah udah mati? Mei Chai cuma menjawab singkat, ayahmu bakal kembali dalam beberapa hari lagi. Qian nggak bilang apa-apa lagi. Dia langsung masuk ke kamar mayat lalu membuka kain putih yang menutupi gua. Meskipun dia udah siapin mental, wajah gadis itu tetap langsung berubah pucat pasi.
Sudut matanya tiba-tiba memerah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berbalik dan lari pergi. Sementara itu di kamar rawat Fang Yuan, efek obat biusnya perlahan mulai hilang. Dia mengelus bagian dadanya, tepat di posisi jantung barunya berada. Tatapannya kelihatan agak kosong. Apa? Setelah ini aku bisa hidup kayak orang normal lagi. Mei Chai mengangguk pelan. Fang Yuan langsung meneteskan air mata haru. Dia menatap orang tua Fan. Ibu, ayah, terima kasih ya. Kak Mei Chai juga. Kamar rawat itu pun seketika dipenuhi suasana yang penuh kebahagiaan. Fang Yuan menyeka air matanya. Tiba-tiba dia nyeletuk, penyakitku udah sembuh. Dia pasti juga bakal ikutan senang. Aku pengen kasih tahu dia. Raut wajah Mei Chai langsung sedikit berubah. Yunfu mendengus kesal. Mana tahu dia pergi mati di mana. Sejak dia masuk ke ruang operasi aja kita nggak pernah lihat batang hidungnya lagi. Dia sama sekali gak nganggep kamu sebagai saudaranya sendiri. Kilatan kelicikan sempat melintas di mata Fang Yuan, tapi dia pura-pura cemas dan bertanya ke Mei Chai. Kak Mei Chai, apa dia marah sama aku? Mei Chai nggak tahu harus jawab apa. Mau gimana pun dia ngejelasinnya, kematian identitas gua yang sekarang udah jadi kenyataan yang nggak bisa diubah. Jadi dia milih diem. Sebaliknya, dia malah menenangkan Fang Yuan. Nah, kamu harus istirahat yang cukup dulu ya. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan kamar rawat. Nah, malam pun tiba dan Yunfu pergi keluar buat merokok. Dia ngelihat ada perawat yang lagi ngebersihin kamar rawat sebelah yang udah kosong melompong. Yunfu pun gak tahan buat bertanya. Permisi suster, pasien di kamar sebelah ini kemana ya? Perawat itu menggelengkan kepalanya tanda gak tahu. Saya cuma ditugaskan buat bersihin kamar ini aja. Apa bapak ini keluarganya pasien? Kayaknya dia ada ninggalin secarik kertas di atas kasur deh. Sambil bicara, perawat itu menyerahkan secarik kertas ke Yunfu. Yunfu langsung mengambil dan membacanya. Ternyata itu adalah laporan hasil tes kecocokan organ. Hasil analisis di kertas itu nunjukin kalau jantung gua dan jantung Fang Yuan benar-benar sangat cocok. Di tengah keheningan malam yang dingin, tangan Yunfu yang lagi megang rokok langsung gemetaran. Apa-apaan ini? Perawat mengira dia nggak paham maksud dari kertas itu. Perawat itu pun menjelaskan itu hasil tes kecocokan. Pak, pendonor dan penerimanya sangat cocok satu sama lain. Tangan Yunfu seketika makin gemetar hebat. Dia benar-benar gak percaya sama apa yang dilihatnya. Sambil bolak-balik kertas itu, dia baca teliti banget dari atas sampai bawah. Di kertas itu, nama gue dan Fang Yuan tertulis jelas banget, gak salah lagi. Di saat itu juga, dia langsung inget semua tes yang pernah gue lakuin. Dia inget laporan hasil tes yang jatuh di depan pintu kamar rumah sakit. Dia juga inget jasad yang ditutupin. Selembar kain putih di luar ruang operasi. Angin niup kain putih itu sampai sedikit terbuka. Tapi kenapa tanda lahir di tangan itu kelihatan akrab banget ya? Akrab banget. Tangan bokap langsung gemetaran. Kertas di tangannya langsung jatuh ke lantai. Dia jalan sempoyongan, berbalik arah, dan langsung lari ke ruang jenazah. Di jalan, dia bahkan hampir jatuh. Begitu dia dorong pintu ruang jenazah, dia ngeliat gue terbujur kaku di atas meja jenazah. Seketika, wajah bokap pucat pasi tanpa darah sedikit pun, dia limbung dan langsung ambruk. Mei Chai buru-buru datang buat nopang dia, berusaha nutupin pandangannya dari gue. Mei Chai baru aja mau nyari alasan, tapi bokap langsung dorong dia. Akhirnya bokap nangis histeris dan teriak, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tapi Mei Chai cuma bisa diam membisu. Bokap terus nuntut jawaban, kamu bilang kamu nemu donor jantung baru. Dan donor jantung baru itu ternyata Yunmo. Apa yang udah kamu lakuin? Bokap teriak histeris, penuh keputusasaan. Mei Chai akhirnya buka suara, kondisi Fang Yuan waktu itu kritis banget. Susah banget kalau harus nunggu donor jantung yang cocok. Terus, gara-gara itu kamu biarin Yunmo mati? Mau seburuk apapun dia tetap anak kandung saya dan suami kamu sendiri. Mei Chai natap bokap gue. Cuma ini satu-satunya jalan buat nyelamatin Fang Yuan. Kalau ayah sendiri yang harus milih, ayah pasti seketika ruang jenazah itu langsung sunyi senyap. Keheningan itu udah jadi jawaban yang paling jelas. Bokap mundur beberapa langkah kayak baru sadar sesuatu. Akhirnya sambil nutup wajahnya yang penuh kepedihan, dia nangis di depan jasad gue dan bilang, maafkan ayah. Ayah benar-benar minta maaf. Mei Chai nggak nanggapin apa-apa. Dia cuma nyender lemes di dinding rumah sakit yang dingin itu. Setelah sekian lama, akhirnya dia bersuara, aku yang udah jahat sama dia. Aku udah beli tiket pesawat buat pergi ke luar negeri. Begitu Fang Yuan sembuh dan keluar dari rumah sakit, aku bakal bawa abu jasadnya dan pergi dari sini. Ayah tahu sendiri kan, dia udah gak sudi lagi ketemu sama kalian. Habis ngomong gitu, Mei Chai langsung berbalik dan pergi. Beberapa hari berlalu, begitu balik ke rumah kami yang dulu, Mei Chai masih kelihatan linglung banget. Gak heran sih, gimana pun juga gue udah hidup bareng dia selama 8 tahun. Jejak-jejak gue masih bertebaran di setiap sudut rumah itu. Bahkan foto pernikahan kami masih terpajang rapi di dinding. Di foto itu gue senyum lebar banget, kelihatan penuh semangat. Mei Chai ngerasa makin gak tenang. Dia memutuskan buat turun ke bawah, niatnya mau nyari angin sambil beli beberapa keperluan. Pas, dia jalan lewat area kompleks, ibu tetangga sebelah langsung manggil, Xiaomi, kok belakangan ini ibu gak pernah lihat Xiaomo ya? Mei Chai sempat bingung mau jawab apa, tapi akhirnya dia bohong, dia lagi pulang kampung, Bu.
Lo emangnya ada urusan apa? Kemarin-kemarin dia sempat bilang ke ibu kalau kalian berdua sering begadang dan itu nggak bagus buat kesehatan. Makanya dia minta ibu bawain ayam kampung pas ibu balik dari desa biar bisa dibikin sup hangat penambah stamina buat kamu. Nah, ini ayamnya udah ibu bawain. Apa dia lupa ya? Ya udah nggak apa-apa, nih kamu bawa aja. Micai natap ayam yang disodorin ke dia dengan tatapan kosong. Tiba-tiba aja perasaannya langsung campur aduk nggak karuan. Terima kasih ya bu, jawab Micai pelan. Lalu dia langsung naik ke atas dalam diam. Rumah kami yang besar itu sekarang terasa sunyi banget, mirip kuburan. Micai sendiri emang dasarnya bukan tipe orang yang banyak omong. Dulu pun dia emang selalu cuek dan pendiam di rumah. Beda sama gue yang selalu cerewet. Tiap hari gue selalu ceraitain hal-hal kecil yang gue alamin ke dia. Padahal dia sering banget ngerasa terganggu sama omongan gue. Tapi sekarang begitu, suara cerewet gue hilang selamanya. Dia baru sadar kalau kesunyian itu ternyata bisa jadi siksaan yang luar biasa kejam. Pas dia lagi bengong, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Micai refleks langsung berdiri. Yunmo, kamu udah balik. Tapi begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, dia langsung kaku seketika. Si Ansian yang berdiri di depan pintu juga ikutan bengong. Wajah anak itu langsung cemberut, dia ngelempar tas sekolahnya ke lantai asal-asalan lalu menggerutu. Ibu Micai malas masak ya? Akhirnya dia ngeluarin HP-nya sendiri buat pesan makanan online. Baru aja makan sesuap, si Ansian langsung naruh supitnya dengan kasar. Rasanya nggak enak banget. Kenapa sih papa belum pulang-pulang? Micai sebenarnya tahu kalau anak perempuan ini emang pemilih banget soal makanan. Tapi dia nggak nyangka kalau seleranya bakal serepot ini. Akhirnya dia mutusin buat manggil asisten rumah tangga, buat masak besok. Malam ini makan seadanya dulu ya. Tapi si Ansian sama sekali nggak mau nyentuh sumpitnya lagi. Dia langsung berbalik dan masuk ke kamarnya dengan kesal. Besoknya si Ansian tidur pulas sampai siang hari. Begitu bangun, dia refleks teriak, "Ih, papa nggak bangunin aku lagi sih?" Tapi begitu kata-kata itu keluar, dia langsung teringat kalau papanya udah nggak ada. Si Ansian seketika terdiam 1000 bahasa. Dia coba makan bakpao buatan asisten rumah tangga mereka, tapi langsung dilepeh gitu aja. "Aku maunya makan masakan papa." Ini rasanya beda jauh sama bikinan papa. Ruang tamu langsung mendadak hening. Micai cuma bisa diam dan si Ansian pun kayaknya mulai menyadari sesuatu. Dia nggak lanjut rewel lagi. Nggak lama kemudian, mata si Ansian mulai berkaca-kaca menahan tangis. "Mah, kapan papa pulang? Bukannya mama bilang, papa cuma pergi beberapa hari aja?" "Iya sayang, 3 hari lagi." Berdasarkan pengalaman Micai sebelumnya, gue biasanya bakal muncul lagi setelah 3 hari. Kebetulan besok adalah hari ketiga setelah operasi gue dilakukan, jadi mereka cuma perlu nunggu 1 hari lagi. Micai berusaha nenangin anak perempuannya itu. Tapi anehnya, makin deket ke hari yang dinanti, Micai malah gak merasa senang sama sekali. Dia justru mulai diselimuti rasa cemas yang luar biasa. Selama 3 hari ini, dia ngerasain banget betapa hampa hidupnya tanpa gue. Lebih dari siapapun. Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa, selain nunggu dengan pasrah. Dan akhirnya, hari ketiga yang dinanti-nanti pun tiba. Dia terus terjaga dengan mata melotot sampai pukul 12 malam. Karena sama sekali gak bisa tidur, Micai langsung menyambar mantelnya asal-asalan dan pergi keluar rumah. Dia gak punya tujuan pasti malam itu. Dia cuma pengen ngelihat keramaian orang. Siapa tahu di antara kerumunan itu ada sok-sok gue yang baru. Tapi dari tengah malam sampai subuh menjelang, Micai udah keliling ke seluruh area dekat rumah, sampai ke tempat-tempat yang dulu sering gue datengin. Tapi hasilnya nihil, dia nggak nemuin satu orang pun yang mirip sama gue. Rasa panik di hatinya pun mulai menjalar dan makin menggila. Padahal dulu nggak pernah kayak gini. Di 2 kesempatan sebelumnya, saat gue ganti identitas, gue selalu dengan cepat kembali ke sisinya. Dan asal gue muncul, nggak peduli kayak gimana pun wujud baru gue, Micai pasti bakal langsung kenalin gue seketika. Sampai matahari terbit pun sosok gue nggak kelihatan. Akhirnya dengan langkah ragu dia mutusin buat pergi ke rumah sakit. Di sana, Fang Yuan kelihatan pulih dengan sangat cepat. Wajahnya yang tadinya pucat sekarang mulai kelihatan segar lagi. Dia bahkan udah bisa turun dari tempat tidur dan jalan-jalan santai. Begitu dia ngeliat Micai datang, matanya langsung berbinar-binar kegirangan. "Micai, kamu datang ngejenguk aku ya?" Tapi pandangan Micai malah sibuk nyari ke sekeliling dengan linglung. Keadaan rumah sakit waktu itu emang ramai. Dan dia terus berusaha keras buat nyari tahu mana sosok gue yang baru. Sampai akhirnya Fang Yuan narik ujung bajunya beberapa kali buat nyari perhatian. Baru saat itulah dia tersadar dari lamunannya. Dan cuma ngejawab pertanyaan Fang Yuan dengan seadanya. Tiba-tiba, sesosok orang dengan postur tubuh yang mirip banget sama gue melintas tepat di depan matanya. Micai refleks langsung berdiri tegap, tapi pergelangan tangannya malah ditahan erat sama Fang Yuan. Cowok itu natap Micai dengan manja dan cemberut sambil nanya, "Kok kamu malah cuekin aku sih?" Tanpa memedulikan Fang Yuan, Micai langsung nepis tangan itu dengan kasar. Dia langsung teriak kencang, "Yunmo!" Dia lari kencang dan langsung megang erat tangan orang asing itu. Padahal orang itu cuma pasien biasa yang lagi mau periksa kesehatan dan langsung kaget setengah mati. Dia langsung narik tangannya dengan bingung.
Kamu siapa ya? Seketika itu juga, Michai ngerasa kayak baru aja disiram seember air es di kepalanya. Michai cuma bisa berdiri terpaku di tempatnya, natap punggung orang asing itu yang perlahan menjauh pergi. Pikirannya bener-bener kacau. Kamu sebenarnya ada di mana? Kenapa kali ini kamu nggak muncul lagi? Di saat yang sama, Ibuin buru-buru menghampiri dia. Dia ngomel dengan nada kesal, Xiaomi, kamu ini kenapa sih? Xiaoyun kan baru aja selesai operasi besar. Kamu sengaja ya mau bikin dia stres dan nyusahin dia lagi? Sementara itu, Fang Yuan langsung menyela dengan nada sok polos. Ibu, jangan salahkan Mikai. Dia cuma khawatir sama dia kok. Mikai juga nggak tahu dia pergi kemana. Seketika, muka Ibu Yun langsung mendung, kesal banget. Siapa yang tahu dia kelayapan kemana? Kamu baru aja lewati operasi besar, tapi batang hidungnya nggak kelihatan sama sekali. Mending dia mati aja sekalian di luar sana. Begitu kata-kata kasar itu keluar. Mata Mikai langsung memerah penuh amarah. Diam, Ibu Yun langsung kaget setengah mati. Ini pertama kalinya dia lihat Mikai semarah ini. Memangnya aku salah? Sejak operasi Xiao Yuan selesai, apa dia pernah peduli? Dia itu cuma orang egois yang nggak punya hati. Harusnya dulu aku nggak usah melahirkan anak kayak dia. Mending dia nggak usah muncul lagi seumur hidup. Muka Mikai langsung makin gelap dan murka. Tangannya mengepal kuat-kuat. Lalu dia berbisik, nggak mungkin. Dia pasti bakal kembali. Ekspresi Mikai bikin Ibu Yun agak merinding ketakutan. Dia benar-benar nggak paham apa yang sebenarnya terjadi. Pas sampai di rumah, Xi Anxian bertanya dengan nada khawatir, tapi Mikai nggak peduli. Dia langsung jalan cepat masuk ke dalam kamar, tepatnya kamarku. Di sanalah dia baru sadar kalau foto yang biasanya ada di atas meja nakas, sekarang cuma tersisa bingkai kosong. Satu-satunya foto mereka berdua sudah dirobek sampai hancur, berkeping-keping, dan dibuang ke tempat sampah. Aku sendiri yang merobeknya sebelum pergi dari sana. Mikai tiba-tiba gemetar hebat, seolah menyadari sesuatu. Dia langsung jongkok, menumpahkan semua potongan kertas itu, lalu mencoba menyatukannya kembali dengan tangan yang gemetaran parah. Tapi mau bagaimanapun, foto itu nggak bakal bisa utuh lagi. Di tengah malam yang gelap gulita, Mikai cuma bisa terbaring lemas di lantai kamarku. Samar-samar. Dia seolah melihat arwahku yang sudah tenang di alam baka. Di saat yang sama, sistem lagi nampilin visual Mikai ke aku. Kamu mau kembali buat melihatnya? Tanya sistem dengan ragu. Aku pun muncul di sebelah Mikai sebagai arwah. Seolah merasakan sesuatu, Mikai langsung celingukan mencari ke sekeliling kamar. Yunmo, apa kamu kembali? Tapi aku cuma diam. Lagi pula, meski aku bicara, Mikai nggak bakal bisa dengar suaraku. Aku cuma menatapnya dengan bingung, nggak habis pikir kenapa reaksinya sampai sehisteris ini. Kupikir setelah aku mati, Mikai paling cuma merasa agak nggak nyaman karena ada Fang Yuan. Dia pasti bakal cepat melupakan semuanya dan terus nempel sama cowok itu. Tapi anehnya, dalam 3 hari ini, dia malah jarang banget kelihatan di dekat Fang Yuan. Sistem langsung memberitahu aku, host tingkat kesukaannya padamu sekarang sudah mencapai 100%. Kamu tinggal muncul saja di hadapannya dan misi ini langsung selesai sekarang juga. Apa kamu tetap ingin mengganti target misi di tengah kegelapan? Mikai berbisik pilu. Aku nyesal. Suaranya terdengar pasrah, mengejek diri sendiri sambil terisak menahan tangis. Aku benar-benar menyesal, bisakah kamu kembali? Cuma keheningan yang menjawabnya. Setelah sekian lama terdiam, aku akhirnya membuka suara. Ganti saja, aku nggak bisa percaya lagi sama Mikai. Lagi pula, semua luka yang sudah kurasakan nggak bisa hilang begitu saja. Begitu juga rasa sakit di hatiku ini. Atas dasar apa Mikai layak dimaafkan? Cahaya putih tiba-tiba bersinar terang. Aku tahu aku bakal segera mendapatkan kehidupan baru. Aku pun memejamkan mata tanpa ada rasa penyesalan lagi. Sampai keesokan harinya, Mikai akhirnya bangkit dengan penampilan yang kacau banget. Xian-Xian duduk di ruang tamu dengan mata sembab memerah. Walau dia tampak dewasa sebelum waktunya. Dia tetaplah cuma seorang anak kecil berusia 7 tahun. Dari yang awalnya cuek berubah jadi marah, lalu sekarang runtuh dalam kesedihan. Xi Anxian bertanya sambil terisak, Ibu, kenapa ayah nggak mau bersamaku lagi? Apa ayah juga udah nggak mau sama ibu? Dada Mikai rasanya seperti diremas kuat-kuat mendengar itu. Dia berbisik lirih. Nggak, bukan begitu. Tapi suaranya terdengar terlalu lirih, sangat lemah dan tanpa tenaga. Akhirnya dia memutuskan pergi ke rumah sakit. Langsung menuju kamar mayat lagi. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia jadikan pegangan sekarang. Begitu masuk ke dalam, ruangannya ternyata sudah kosong melompong. Mikai yang seperti kesurupan langsung berteriak histeris. Di mana dia? Di mana Yunmo? Perawat muda di sana langsung ketakut setengah mati dan menjawab dengan gagap. Jasadnya sudah dibawa ke rumah duka untuk dikremasi. Mikai seketika langsung lari kesetanan keluar dari sana. Fang Yuan yang baru datang mencoba menahannya, tapi dia malah tersungkur jatuh ke lantai. Mikai! Teriak Fang Yuan kencang. Langkah kaki Mikai sempat terhenti sejenak begitu melihat Fang Yuan. Sorot matanya kini penuh dengan rasa sakit luar biasa dan kebimbangan. Kak Mikai, kamu kenapa sih? Tanya. Fang Yuan panik, tapi Mikai sama sekali nggak menjawab. Setelah sempat ragu beberapa saat, dia akhirnya tetap memilih berbalik dan pergi begitu saja. Begitu sampai di lobi depan rumah sakit,
dia melihat Kijen bersama para petugas rumah duka sedang memasukkan jasadku ke dalam mobil jenazah. Mikai langsung menerobos maju dan mendorong paksa semua orang hingga menjauh. Pergi kalian. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh dia? Kijen langsung menatap tajam Mikai dengan mata memerah penuh amarah. Yunmo sudah meninggal. Apa, kamu masih gak mau membiarkan dia tenang di alam sana? Tubuh Mikai langsung gemetar hebat. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras. Gak, dia belum mati. Dia sebenarnya gak tahu lagi harus mencari keberadaanku di mana. Dia cuma bisa membohongi dirinya sendiri dengan mempertahankan jasadku. Berharap suatu hari nanti bakal ada keajaiban. Kijen yang sudah habis kesabaran langsung menampar keras wajah Mikai. Memangnya, apa hakmu sampai berani bicara seperti itu? Kenapa Yunmo bisa terbaring kaku di sini? Bukannya ini semua gara-gara kamu. Buat apa kamu sok peduli sekarang? Setiap perkataan Kijen rasanya layaknya belati tajam yang menyayat hatinya. Mikai gemetar hebat di seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan terisak tanpa bisa membantah sepatah kata pun. Di saat yang sama, Ibu Yun datang dari arah belakang dan bertanya heran. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa kalian malah bikin keributan di depan gerbang rumah sakit? Setelah berbicara, pandangan Ibu Yun baru tertuju pada mobil jenazah di samping mereka. Yang di dalamnya terdapat sebuah jasad. Karena jasad itu tertutup rapat-rapat, Ibu Yun sama sekali nggak tahu kalau itu adalah aku. Dia cuma mendengus jijik dan kembali mendesak Mikai dengan pertanyaan lain. Sial Yuan, lagi gak enak badan sekarang. Dia mau kamu datang melihat keadaannya. Kenapa kamu malah cuek begini sih? Padahal dulu kupikir kamu itu anak baik-baik. Makanya aku ingin menjodohkan Xiao Yuan denganmu. Mendengar itu, Kijian yang ada di sebelah, mereka langsung mencibir sinis. Merebut calon istri anak sulung demi diberikan ke anak bungsu. Anda benar-benar ibu yang hebat ya? Sindirannya menusuk sekali. Wajah Ibu Yun langsung berubah drastis seketika. Aku ingat sekarang, kamu temannya Yunmo kan? Ini urusan keluargaku pribadi. Apa urusannya sama kamu? Lagi pula beberapa hari ini, kemana sih sebenarnya Yunmo mati kelayapan? Dia sendiri nggak berani muncul dan malah menyuruhmu bikin kekacauan di sini. Bilang ke dia, kalau masih punya nyali, mending sekalian mati aja di luar sana dan jangan pernah kembali lagi seumur hidupnya. Mata Kijian langsung memerah padam karena sangat marah. Dia kemudian menoleh ke arah Mikai, lalu mencibir dingin sambil menggertakkan giginya. Ternyata kamu menyembunyikannya dengan sangat rapat ya. Ibu Yun sama sekali gak paham maksud dari perkataan itu. Tiba-tiba, Fang Yuan langsung berlari kencang dari arah belakang dan menarik tangan Ibu Yun, berniat mengajaknya pergi dari sana. Ibu, badanku rasanya gak enak banget. Ayo antar aku pulang buat istirahat. Fokus Ibu Yun seketika langsung teralihkan sepenuhnya. Dia cuma ingin cepat-cepat membawa Fang Yuan pergi. Tapi dengan sigap, Kijen langsung menjegal langkahnya dengan sebelah tangan, berdiri tepat di hadapan mereka berdua, berniat membongkar habis topeng kepalsuan Fang Yuan. Kenapa kamu buru-buru banget mau membawa ibumu pergi? Apa kamu takut kalau dia bakal tahu kebenaran yang sebenarnya? Wajah Fang Yuan langsung memucat seketika. Wah, kamu bicara apa sih? Aku sama sekali nggak paham. Ibu Yun sebenarnya merasa ada yang nggak beres, tapi dia tetap saja membela Fang Yuan. Dia langsung balik mendesak Kijian dengan nada menantang. Sebenarnya lu mau ngomong apa sih? Ibu Fan nanya. Kijian langsung bales. Emang ibu nggak penasaran? Jantung yang sekarang ada di tubuh anak ibu itu asalnya dari mana? Ibu Fan langsung ngejawab tanpa mikir panjang. Ya jelas dari donor orang baik lah. Kijian langsung ketawa sinis. Ibu tahu nggak seberapa susahnya nunggu donor organ? Perlu saya ingetin lagi? Orang lain antre bertahun-tahun di rumah sakit aja belum tentu dapet. Kok bisa-bisanya Fang Yuan baru masuk rumah sakit langsung dapet donor jantung? Muka Ibu Fan langsung pucat pasti pas denger itu. Dia langsung teriak, lu ngomong omong kosong apa sih? Nggak peduli. Seberapa benci gue sama Fanmo, nggak mungkin lah gue tega ngambil jantungnya. Keijin ngelirik ke arah Michai. Fit atau bukan? Coba tanya aja sama menantu kesayangan ibu itu. Muka Ibu Fan makin pucat pasi, dia langsung natap Michai. Michai cuma bisa nunduk. Ibu Fan beralih natap Fang Yuan lagi. Tapi si Fang Yuan malah geleng-geleng kepala panik sambil bilang nggak tahu apa-apa. Dada Ibu Fan langsung kembang kempis nahan napas. Mulutnya masih berusaha ngelak. Nggak mungkin kayak gitu. Lu pasti bohong. Tapi belum sempat dia selesai ngomong, Keijin udah narik dia paksa ke depan mobil jenazah. Terus ngebuka resleting kantong jenazah itu. Jasad gua pun kelihatan jelas. Ayah Fan langsung lari nyamperin, tapi sayang dia telat selangkah. Ibu Fan langsung jerit histeris. Seluruh badannya langsung lemas. Matanya melotot natap jasad di depannya. Lepasin! Teriak Ayah Fan sambil berlari buat nahan tubuh Ibu Fan yang mau ambruk, niatnya mau nutup matanya. Tapi semuanya udah telat. Mata Ibu Fan melotot lebar, natap gak percaya ke arah jasad di depannya. Dia cuma bisa mangap, sampai gak bisa ngeluarin sepatah kata pun. Rasanya sesak banget buat napas. Dia cuma bisa berdiri lemas sambil nyandar ke Ayah Fan. Di saat itu juga mentalnya kayak langsung kena mental dan hancur seketika. Dia ngegumam, kok bisa gini? Kenapa bisa kayak gini?
Kei-jin senyum sinis. Lihat tuh baik-baik, nyawa si Fang Yuan itu ditukar sama nyawa anak ibu yang lain. Kata-kata itu bener-bener kayak pisau yang langsung nancep di ulu hati. Ibu Fan gak kuat lagi nahan kenyataan pahit ini. Dia teriak histeris terus langsung pingsan di tempat. Muka Fang Yuan juga gak kalah pucatnya dari Ibu Fan. Kei-jin langsung jalan nyamperin dia. Fang Yuan mundur ketakutan sampai mentok ke tembok. Dia natap Kei-jin dengan tatapan ngeri. Gua gak tahu, sumpah, gua beneran gak tahu apa-apa. Buset, masih sempet-sempetnya lu akting polos di situasi kayak gini. Kei-jin rasanya pengen banget ngerobek muka sok sucinya itu, tapi kalau cuma gitu doang mah gampang banget buat dia. Dia natap tajam Fang Yuan sambil ngomong pelan-pelan penuh penekanan. Lu pikir lu udah menang? Van Mo mati gara-gara lu, gara-gara orang tua lu, dan gara-gara anak-anak lu. Semua orang bakal inget kebenaran ini. Lu bakal selamanya jadi pendosa. Lu gak bakal pernah bisa pamer atau angkat kepala lagi di depan Van Mo, dan gak bakal ada lagi yang bakal belain lu tanpa syarat. Baru di saat itulah ketakutan yang sebenarnya muncul di muka Fang Yuan, kakinya langsung lemes sampai ambruk. Lihat pemandangan itu, Kei-jin langsung balik badan dan masukin jasad gue ke mobil jenazah. Terus dia nanya ke Michai yang mukanya udah linglung di sebelahnya. Gue udah nemuin tempat pemakaman buat Van Mo. Lu gak bakal pernah bisa nemuin makamnya seumur hidup lu. Jangan pernah sekalipun berani datang ke makamnya. Lu cuma bakal ngotorin pandangannya. Sementara Michai kelihatan kayak mayat hidup yang gak punya jiwa lagi. Dia berdiri mematung penuh penyesalan. Dia beneran gak bakal balik lagi. Dia masih gak percaya. Sambil celingukan, tanpa peduli sama tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia langsung teriak histeris. Bukannya ada sistem. Bukannya sebelum misinya selesai dia nggak boleh pergi. Kenapa? Sistem, keluar lu. Kenapa kali ini dia nggak balik lagi? Orang-orang yang lewat cuma bisa geleng-geleng kepala, ngira dia udah gila. Huang Vian juga natap dia dengan perasaan agak ngeri. Dia nyoba ngomong pelan-pelan, tapi tiba-tiba Michai langsung dorong dia kasar. Matanya merah padam, menahan amarah, sambil natap tajam ke arah dada Huang Vian. Jantung yang berdetak di dalam dada itu adalah jantung milik Van Mek. Ini semua gara-gara Huang Vian. Kalau bukan gara-gara operasi konyol itu, Van Mek gak bakal pergi selamanya. Semua kekacauan ini gak bakal pernah terjadi. Gak pernah sekalipun seumur hidupnya Michai merasa menyesal setengah mati kayak sekarang. Huang Vian langsung kaget pas lihat reaksinya. Dia terus mundur ketakutan. Dia bisa ngerasain tatapan Michai yang tajam banget. Seolah-olah cewek itu pengen ngerobek dadanya buat ngambil jantungnya balik. Pas dibawa balik ke ruang rawat inapnya, muka Huang Vian bener-bener pucat pasi kayak kertas. Ibu Fan udah siuman, tapi pikirannya masih kosong dan linglung. Pas dia lihat Huang Vian lagi berbaring di kasur, tiba-tiba dia manggil, Van Mek. Seketika, muka Huang Vian langsung berubah jadi nggak enak banget. Dia gemetaran sesaat, tiba-tiba dia ngomong pelan, ini semua salah gue. Gue yang udah celakain dia. Gue bakal balikin jantung ini ke dia. Gue bakal bayar semua ini pakai nyawa gue. Habis ngomong gitu, Huang Vian langsung nyamber pisau buah di deket kasur. Niatnya mau langsung nansepin pisau itu ke dadanya sendiri. Ayah Van buru-buru nahan dia. Ibu Van yang biasanya selalu manjain dia setengah mati, sekarang cuma bisa natap dingin tanpa emosi. Van Mek udah mati. Lu mau akting buat siapa lagi? Huang Vian langsung gemetaran parah. Ibu Van gak pernah sekalipun ngomong sekasar ini ke dia sebelumnya. Kata-kata dingin dan menusuk itu bener-bener bikin mental dia langsung down. Ternyata rasanya sesakit ini. Ayah Van juga ngomong dengan mata yang mulai berkaca-kaca merah. Ini jantungnya Van Mek. Lu boleh sakitin tubuh lu di mana aja. Tapi jangan pernah sekalipun lu berani nyentuh jantung itu. Huang Vian natap mereka dengan ekspresi syok banget. Dua orang yang dulu paling sayang sama dia sekarang malah berubah dingin banget. Posisi gue dan dia sekarang bener-bener ketuker. Pas lagi panik-paniknya, Huang Vian ngeliat Michai berdiri di depan pintu. Kak Michai, apa kakak juga nyalahin aku? Apa kakak juga mikir kalau aku yang bikin kakakku meninggal? Tapi aku bener-bener gak tahu apa-apa. Kenapa kalian semua malah nyalahin aku? Mata Huang Vian merah padam. Dia ngerasa tersudut dan gak adil banget. Kalau dulu orang-orang di ruangan itu pasti udah langsung lari buat nenangin dia. Tapi sekarang gak ada satupun yang peduli. Michai cuma natap dia dingin sambil nanya, emang lu beneran gak tahu? Huang Vian bener-bener udah dibuang sama semua orang. Ibu Van udah gak punya tenaga lagi buat ngurusin Huang Vian. Pikirannya kacau balau dan dihantui rasa bersalah seharian penuh. Besoknya dia langsung diantar pulang ke rumah. Ayah Van juga gak bisa terus-menerus ngejagain Huang Vian siang malam. Dia nyari-nyari alasan buat balik ke kantor aja. Kondisi mental Michai juga makin hari makin drop parah. Dia nggak mau percaya kalau gue udah mati. Seharian dia nyari segala cara buat nemuin gue. Bahkan nyari-nyari sistem buat minta penjelasan. Sampai akhirnya temennya udah nggak tahan lagi lihat kelakuannya dan ngajak dia pergi minum buat ngilangin stres. Pas lagi di seberang jalan, nggak sengaja dia ngelihat ada cowok yang lagi berdiri di bawah lampu jalan. Gerak-gerik dan pembawaan cowok itu bener-bener mirip banget sama gue. Michai langsung berdiri tegak tanpa mikir panjang lagi, dia langsung lari keluar. Padahal
Jalanan lagi rame banget sama mobil yang ngebut-ngebut. Untungnya Micai langsung ditarik balik sama temennya. Nyaris aja dia ketabrak. Tapi pas dia ngelihat ke seberang jalan lagi, sosok cowok tadi udah hilang misterius. Micai langsung panik setengah mati. Tanpa peduli itu nyata atau cuman halusisisi doang, dia langsung nerobos seberang jalan buat nyari. Sementara itu, di momen ini gue udah bereinkarnasi jadi Zumufan, lengkap dengan tubuh baru yang jauh lebih muda. Gue lagi nongkrong di sebuah kafe, nungguin target penaklukan baru gue. Dia juga calon tunangan hasil perjodohan buat tubuh baru gue ini. Sistem sempat bilang ke gue, misi kali ini gampang kok, anggap aja ini bonus kompensasi buat kamu. Tapi belum sempat targetnya datang, tiba-tiba muncul sesosok orang yang langsung bikin gue kaget setengah mati. Fun Mac, ini beneran kamu? Micai ngejar gue sampai ke kafe. Pas dia lihat gue duduk di deket jendela, semua rasa rindu dan emosi yang tertahan selama berhari-hari langsung tumpah gitu aja. Tubuh gue langsung kaku, tapi gue langsung tanggap dan langsung dorong Micai menjauh. Maaf, aku nggak kenal kamu. Sejak pindah tubuh, gue emang nggak pernah ketemu Micai lagi. Dan gue juga nggak pernah sengaja nyari tahu kabar tentang dia. Makanya gue nggak tahu kalau Micai sekarang jadi sekusut ini. Padahal dulu dia orangnya paling anti kotor. Bahkan punya fobia, higienis alias misofobia. Tapi sekarang baunya bener-bener bau alkohol, kantung matanya hitam pekat, matanya merah karena nangis, dan air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Dia natap gue seolah-olah baru nemu harta karun yang udah lama hilang. Gue refleks mundur selangkah karena kaget. Nggak nyangka aja kalau Micai bakal hancur ini cuma gara-gara gue pergi. Kacau banget kan? Harusnya dia seneng dong. Kan sekarang dia punya kesempatan emas buat bareng sama Huang Vien. Sumpah, gue nggak habis pikir. Dan gue juga males mikir kelamaan. Gue langsung kuasai diri lagi dan bilang dengan santai, Mbak, Anda pasti salah orang. Marga saya Zu, bukan Fan. Pas lihat tatapan asing dari orang di depannya, Micai langsung matung seketika. Kok bisa gini? Nggak mungkin aku salah lihat orang. Tadi jelas-jelas dari luar kaca aku lihat postur tubuhnya, cara dia minum kopi. Bahkan kebiasaan kecilnya tuh mirip banget sama Fan Mac. Pasti dia orangnya. Pas Micai masih ragu-ragu, gue udah langsung berdiri dari kursi. Dia buru-buru ngejar gue, tapi untungnya langsung diadang sama pengawal yang tiba-tiba datang. Gue pun langsung masuk ke mobil. Muka gue tetap dingin dan cuek bebek. Maaf ya, saya beneran gak kenal Anda. Tolong jangan cari saya lagi. Abis ngomong gitu, pintu mobil langsung ditutup rapat dan suasana pun jadi tenang kembali. Gue bersandar di kursi sambil mijit jidat. Sistem, kok dia bisa nemuin gue sih? Sistem bilang kalau selama ini dia emang terus nyariin gue, bahkan sengaja pergi ke tempat-tempat ramai cuma demi memperbesar peluang buat ketemu gue lagi. Gue langsung terdiam, terus ngehela napas panjang. Coba kalau ini terjadi dulu pas tahu Micai sepeduli ini sama gue pasti bakal seneng setengah mati. Tapi kalau sekarang gue ngerasa kasih sayang yang terlambat itu rasanya lebih murah dari sampah. Micai baru nyesel sekarang. Duh, telat banget kali. Pas balik ke rumah keluarga Zu, begitu gue melangkah masuk rumah, Ibu Zu langsung lari nyamperin gue. Anakku sayang, Ibu dengar dari pengawal kalau kamu ketemu orang gila ya pas keluar tadi. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak takut kan? Ibu Zu langsung meriksa tubuh gue dari atas sampai bawah dengan muka penuh khawatir. Setelah mastiin gue baik-baik aja, baru deh dia bisa narik napas lega sambil ngelus dada. Bikin ibu jantungan aja siang-siang begini. Kok bisa-bisanya sih kamu ketemu orang gila? Gue natap ibu yang penuh kasih sayang di depan gue ini. Rasanya anget banget di hati. Sistem emang gak kaleng-kaleng ngasih gue keluarga baru. Orang tua kandung gue sayang banget sama gue, ditambah punya dua kakak perempuan yang manjain gue bisa-bisan. Bahkan target penaklukan gue adalah temen masa kecil gue sendiri. Dan dia juga calon tunangan resmi gue. Pokoknya hidup gue sekarang bahagia banget deh. Pas inget pertemuan kami yang sempat ketunda tadi, gue pun nanya, tapi hari ini aku belum sempat ketemu. Diam, Bin, Bu. Ibu Zu langsung nyahut dengan cepat, santai aja, gak usah buru-buru. Ibu sama Tante Chung kan deket banget. Ibu udah ngundang mereka makan malam kok. Jadi kalian bakal ketemu nanti malam. Gue pun ketawa kecil. Kalau denger omongan dari sistem sama Ibu Xiao, Yan Ran tuh orangnya baik. Kayaknya misi kali ini bakalan gampang banget deh. Sementara di sisi lain, Micai pulang ke rumah dengan pikiran kosong melompong. Dia ngerahin semua koneksi dan sumber daya buat nyari tahu tentang gue. Dan bener aja, cepet banget Ayah Yun dapet jawabannya. Xiaomi, orang ini tuh tuan muda dari keluarga Xiao. Kamu sebenarnya nyariin dia buat apa sih? Micai natap foto gue sambil nunjuk pakai jarinya yang gemetaran dan bilang nggak, dia tuh Yunmo. Ayah Yun langsung kaget dong. Dia mikir kalau Micai udah beneran nggak waras. Baru aja mau nasehatin, Micainya malah udah pergi duluan. Beberapa hari kemudian, di sebuah acara pesta amal, gue datang sebagai salah satu tamu undangan. Di sebelah, gue ada cewek cantik yang anggun banget, pakai gaun model ekor duyung. Siapa lagi kalau bukan Yan Ran? Kita berdua masuk ke area pesta bareng-bareng. Rumor tentang aliansi pernikahan antara keluarga Xiao dan keluarga Gu'u secara nggak langsung terbukti malam itu. Pandangan semua orang tertuju ke arah kita berdua.
sambil bisik-bisik muji kalau kita berdua cocok banget layaknya pangeran dan putri. Tapi di sudut ruangan yang sepi, Micai berdiri sambil terus melototin pemandangan itu. Matanya merah padam karena dia bener-bener gak percaya kalau cowok di depannya itu bukan gue. Dia langsung neguk segelas anggur di tangannya sampai habis. Terus jalan mantap ke arah gue. Sementara gue yang baru minum beberapa teguk aja udah ngerasa muka agak anget. Pas gue lagi nyari tempat sepi buat nyari angin, tiba-tiba Micai udah nongol aja di depan gue. Rasa pusing di kepala gue langsung hilang seketika. Dan gue langsung berdiri tegak. Penampilan Misai hari ini kelihatan jauh lebih anggun dibanding beberapa hari yang lalu. Kayaknya dia emang udah nyiapin diri matang-matang. Dia nyamperin gue dan nyapa dengan sopan. Pak Xiao, gue pun cuma ngangguk formal. Pandangan mata Misai terus-menerus tertuju ke arah gue. Pak Xiao, wajah Anda mirip sekali dengan seseorang yang saya kenal. Hembusan angin malam bikin kepala gue makin jernih. Terus gue nanya ke dia, siapa? Suamimu? Gue tiba-tiba langsung ketawa geli. Dulu Misai paling anti ngakuin gue sebagai si suaminya di depan umum. Soalnya cowok idaman sejatinya tuh cuma si Fang Yuan. Satu-satunya orang yang pengen dia nikahin juga cuma Fang Yuan. Tapi kocaknya sekarang dia malah ngaku-ngaku di depan gue kalau suaminya itu adalah gue. Tapi sayang sekali, semuanya udah terlambat. Gue ngejawab dengan sopan, kalau begitu Anda pasti salah orang. Tapi anehnya, Misai nggak ngejawab bantahan gue itu. Dia malah ngomong sendiri, dia dulu sayang banget sama aku. Di dunia ini, aku rasa nggak ada orang lain yang bisa mencintai aku seikhlas dia. Tapi bodohnya, dulu aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Aku mau nikah sama dia cuma gara-gara mukanya mirip sama cowok yang aku taksil. Angin berhembus kencang bikin mata gue perih. Sumpah, gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba Misai malah curhat colongan kayak gini ke gue sekarang. Maksudnya apa? Coba mau ngajak nostalgia masa lalu, tapi seiring berjalannya waktu, aku bener-bener jatuh cinta sama dia. Misai natap mata gue dalam-dalam. Awalnya, aku cuma jadiin dia pelampiasan atau pengganti orang lain aja. Tapi lama-lama aku sadar kalau perasaan ini nyata. Aku bisa bedain dia dengan orang lain. Dan pas aku natap matanya, aku nggak pernah lagi ngelihat dia sebagai sosok orang lain. Suara gue terdengar agak serak karena gue berusaha keras buat nahan tangis yang hampir pecah. Terus kenapa emangnya? Semua omongan manis Misai barusan nggak pernah sekalipun gue rasain selama 8 tahun pernikahan kami dulu. Apa? Dia pernah nganggap gue berharga dalam hidupnya? Mata Misai mulai memerah dan suaranya bergetar hebat. Makanya aku nyesel banget. Aku nyesel kenapa nggak dari dulunya dari perasaan ini. Aku nyesel karena selalu nyakitin kamu dulu. Aku nyesel udah ngelakuin kesalahan fatal yang nggak bisa dimaafin. Yunmo, aku bener-bener nyesel. Kamu mau kan maafin aku? Kita mulai semua dari awal lagi ya? Aku janji bakal nebus semua kesalahan aku perlahan-lahan. Kita lupain masa lalu aja ya. Selesai ngomong gitu. Misai langsung megang erat tangan gue dengan matanya yang merah berkaca-kaca menanti jawaban. Gue bisa ngerasain seluruh badannya gemeteran. Tapi hati gue saat ini udah penuh dengan luka yang terlanjur mengering. Mana mungkin gue bisa nerima cinta yang udah basi ini. Gue pun perlahan-lahan ngelepasin cengkeraman tangannya sambil menahan air mata yang mulai berlinang. Gue langsung nunjukin cincin yang melingkar di jari manis gue. Mbak, saya bener-bener nggak paham maksud Anda apa. Kan tadi sudah saya bilang kalau marga saya Seo dan saya bukan suami Anda. Terlebih lagi, saya juga sudah punya tunangan. Mata Mikai langsung melotot lebar pas ngeliat cincin itu. Tanpa sadar dia langsung ngebantah. Nggak mungkin. Gue pun langsung balik nanya dengan nada dingin. Kenapa emangnya nggak mungkin? Mikai berusaha nahan emosinya. Karena kamu tuh suka sama aku. Jelas-jelas kamu cinta sama aku, tapi kok bisa-bisanya kamu tunangan sama cewek lain. Ini semua cuma bohongan kan? Kamu sengaja mau manasin aku tahu aku salah, aku janji nggak bakal nyakitin kamu lagi. Tolong, lepasin cincin itu ya. Sambil ngomong gitu, tatapan Micha itu benar-benar kayak orang yang lagi ngemis belas kasihan. Detik itu juga, mataku langsung terasa berkaca-kaca. Ternyata dia tahu semuanya. Dia tahu banget seberapa bucinnya aku dulu sama dia. Dan seberapa menderitanya aku dulu. Tapi selama ini dia mana peduli. Pas aku lagi sayang-sayangnya sama Mikai, yang ku dapat cuma rasa sakit, yang nggak ada habisnya. Dan sekarang, Michai malah berdiri di depanku. Tapi ya, apa gunanya? Omong kosong ini sekarang. Aku pun ngejawab dengan suara pelan. Suami yang kamu maksud itu kan sayang banget sama kamu. Kamu! Terus, sekarang dia ada di mana? Michai langsung mematung di tempat. Yunmo udah mati. Nggak ada yang lebih tahu soal itu selain dia sendiri. Yunmo tewas di meja operasinya, mati di tangannya sendiri. Kenyataan pahit ini benar-benar bikin dia tersiksa. Sampai-sampai dia nggak berani natap langsung mata orang di depannya. Dia bahkan ngerasa nggak punya hak buat minta apapun lagi dari aku. Tapi di sisi lain dia juga nggak rela. Aku denger dia, sekarang aku nyesel banget. Aku cuma butuh dimaafin sama dia. Tolong kasih tahu aku, gimana caranya biar aku dapat maaf dari dia. Michai nangis histeris kayak mau gila. Tiba-tiba pintu ruang istirahat kebuka lagi. Yanran masuk dan langsung ngerasa ada atmosfer yang nggak beres. Begitu ngelihat dia, aku langsung senyum tipis. Terus meluk Yanran erat-erat tepat di depan mata Mikai.
Sayang, cewek. Ini ngira aku suaminya. Dia nanya ke aku, setelah dia nyakitin suaminya sampai hancur, apa dia masih pantas dimaafin? Yanran, menurut kamu, apa suaminya harus maafin dia? Yanran langsung natap aku dalam-dalam. Kalau seseorang cewek benar-benar cinta sama cowoknya, dia nggak bakal tega nyakitin cowok itu. Sekalinya udah telanjur disakiti, dia nggak punya hak lagi buat minta maaf karena lukanya udah telanjur membekas. Waktu juga nggak bisa diputar balik kan? Orang yang tega nyakitin. Orang yang dicintainya sendiri tuh sebenarnya nggak tahu cara mencintai dan dia sama sekali nggak pantas buat dicintai. Beuh, kata-kata Yanran barusan bener-bener mewakili isi hatiku. Aku pun langsung natap Mikai. Nona Mi, sekarang kamu paham kan? Nasi udah jadi bubur dan cermin yang pecah nggak bakal bisa utuh lagi. Kalau kamu emang nggak bisa lupain dia, mending fokus urus anakmu aja yang bener. Anggap aja itu sebagai bentuk pertanggungjawabanmu. Kalau ada satu hal yang masih bikin aku peduli, itu cuma kian-kian. Bagaimanapun juga, dia adalah anak yang aku besarin pakai tanganku sendiri. Tapi jangan harap aku bakal balik ke masa lalu yang suram itu cuma karena masalah ini. Aku mau mulai hidup baru dan mutus semua rantai masa lalu. Abis ngomong gitu, aku langsung gandeng tangan Yanran dan pergi dari sana. Pas kami sampai di meja pencuci mulut, aku natap Yanran dengan ragu-ragu cukup lama. Akhirnya, aku pun memberanikan diri buat buka suara. Kamu beneran gak mau nanya apa-apa ke aku? Yanran kelihatan tenang banget. Dia ngambilin sepotong kue kecil buat aku sambil bilang, nanti pas kamu udah siap, kamu pasti bakal cerita kok. Kalau kamu belum mau, nggak ada gunanya juga aku paksa. Lagian, aku percaya penuh sama kamu. Kue kecil itu pun disodorin ke hadapanku. Wajah Yanran kelihatan serius banget pas bilang, kapanpun kamu siap cerita, aku bakal setia dengerin semua kisahmu. Pelan-pelan. Sambil ngeliatin dia yang lagi megang kue, tiba-tiba aku celetuk. Yanran, ayo kita nikah. Gila, tanggal pernikahan langsung ditentuin dengan cepat. Selangkah lagi aku bakal hidup tenang di jalan baruku. Sementara itu, di kediaman keluarga Fang, suasananya benar-benar sunyi senyap kayak kuburan. Si beban Fang Yuan akhirnya keluar dari rumah sakit tapi mukanya kusut banget dan gak ada seneng-senengnya sama sekali. Rumah mereka diselimuti atmosfer suram tiap hari. Ibu Yun juga sering melamun sambil melukin fotoku erat-erat. Itu Ibu Yun masuk ke kamar lamaku lagi. Dia mulai bersih-bersih beberapa barang peninggalanku yang tersisa. Padahal barang-barangku di rumah ini tuh dikit banget. Dulu pas keluarga Yun ngusir aku secara kejam, aku udah bungkus sebagian besar barang-barangku. Sisa barang yang ketinggalan pun langsung disuruh buang sama Ibu Yun. Beberapa barang yang berserakan akhirnya cuma dilempar ke gudang lama. Tapi pas dia tahu aku udah mati, Ibu Yun langsung ngobrak-abrik isi gudang lama itu buat dipindahin lagi ke kamar lamaku. Dia bahkan sampai pesen ranjang dan dekorasi custom biar kamarnya mirip persis kayak dulu, seolah-olah aku masih hidup dan tinggal di sana. Telat banget nyeselnya. Pas Fang Yuan ngelihat ibunya kayak gitu, dia langsung ngerasa kesel dan dongkol setengah mati. Dia nyamperin pintu kamarku terus ngomong pakai suara serak. Bu, ayo turun makan dulu. Tapi Ibu Yun cuma ngejawab dengan dingin. Ibu nggak mau makan. Fang Yuan langsung lari nyamperin ibunya berlutut terus natap mukanya. Bu, ini semua salahku. Tolong jangan siksa diri ibu lagi kayak gini. Aku emang salah sama kakak, tapi ibu jangan sampai nggak makan. Tapi Ibu Yun malah langsung mendorong. Tubuhnya menjauh terus, plek. Dia nampar keras banget muka anak kesayangannya itu. Ini emang gara-gara kamu, dasar anak sialan. Teriak Ibu Yun sambil histeris ke arah Fang Yuan. Kalau bukan karena kamu, Fan Mo nggak bakal mati tragis kayak gini. Fan Mo anakku sayang. Fang Yuan langsung tersungkur ke lantai sambil megangin pipinya yang merah karena nggak percaya. Selama ini Ibu Yun nggak pernah main tangan ke dia, tapi sekarang dia ditampar cuma gara-gara aku. Puas banget gila. Fang Yuan yang emosi pun langsung meledak dan balik nanya, emang apa hubungannya sama aku, Bu? Bukan aku juga yang ngelakuin operasi itu. Bukan aku juga yang minta. Bukannya kalian sendiri yang bilang kalau penyakit jantungku ini gara-gara dia. Lagian terus kenapa kalau dia donorin jantungnya buat aku? Bukannya aku anak kesayangan ibu. Kenapa ibu tega nampar dan maki-maki aku cuma demi si sampah pembawa sial itu? Mendengar ucapan lancang itu, muka Ibu Yun langsung merah padam karena murka. Dadanya terasa sesak sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Tiba-tiba Ayah Yun yang baru pulang dengar keributan itu dan langsung lari buat mapah istrinya. Kurang ajar kamu anak durhaka. Kami bener-bener udah terlalu manja-manjain kamu selama ini. Seburuk-buruknya Fan Mo, dia itu tetap kakak kandungmu sendiri. Dia udah ngorbanin nyawanya demi kamu. Terus apa hakmu ngomong sekasar itu? Fang Yuan natap kedua orang tuanya dengan ekspresi nggak percaya. Kayak trik murahan yang biasa dia pakai dulu. Dia langsung megangin dadanya sambil akting sesak napas tapi sayang. Dia cuma dapat tatapan super dingin dari Ayah Yun. Penyakitmu kan udah sembuh total. Jantung yang ada di tubuhmu sekarang itu punya Fan Mo dan kondisinya sehat banget. Akting murahan kayak gitu, mana ada yang percaya lagi? Muka Fang Yuan langsung berubah drastis jadi jelek banget. Jelas aja di dalam rencana liciknya,
Dia mikir setelah operasi selesai, dia bakal dengan gampang ngedapetin segalanya. Kasih sayang penuh orang tuanya, plus cinta mati dari Mikai. Tapi plot twist banget. Kenyataannya dia malah kehilangan segalanya. Kok bisa jadi kayak gini sih? Fang Yuan bener-bener dendam dan ngepalin tangannya kuat-kuat. Sementara itu, beralih ke keluarga Xiao dan Gu. Berita tentang penyatuan dua keluarga besar ini buat jadi besanan langsung menyebar luas dengan cepat di kalangan elit. Pas Mikai dengar kabar ini, matanya langsung merah padam. Dia yang biasanya nggak pernah suka minum alkohol, malah mabuk berat di bar sampai terkapar di lantai sambil terus-terusan gumamin nama aku dan bilang maafkan aku. Rumah yang dulunya penuh kehangatan sekarang berubah jadi tempat yang sepi dan dingin banget. Di hari pertunangan kami, Yanran dan aku tampil serasi banget bareng-bareng di depan semua orang dan dapat banyak restu. Aku pun mulai bersulang satu persatu sama para tamu. Tapi setelah beberapa gelas, kepalaku mulai agak keliengan. Makanya aku pamit ke Yanran buat pergi ke ruang istirahat sebentar. Tapi pas baru aja aku sampai di depan pintu lounge, tiba-tiba ada sosok kecil yang langsung nerjang dan meluk aku erat-erat. Ayah, ini Kian-Kian. Di saat yang sama, dia beda banget sama sikap dingin dan sombongnya yang biasanya. Matanya merah banget sambil megang erat ujung baju gue. Kayak takut banget gue bakal ngilang gitu aja. Papa udah gak mau aku lagi ya? Pas liat Kian-Kian, dada gue rasanya langsung sesek. Gimana pun juga, dia tetap anak kandung gue. Gue cuma bisa ngehela napas. Gue ambil tisu buat ngusap air mata Kian-Kian, terus ngerapihin bajunya yang berantakan. Abis itu gue langsung ngelirik ke arah Mesai. Kayak gini cara lo ngerawat dia? Sepatunya kotor. Bajunya nggak cocok sama cuaca sekarang. Rambutnya lepek kayak nggak keramas berhari-hari. Dan yang paling parah, dia kurusan banget sekarang. Misai natap gue. Dan akhirnya dia ngaku, aku emang bodoh banget. Aku nggak becus ngurus dia. Kamu kan yang ngerawat Kian-Kian dari kecil. Dia kangen banget sama kamu. Gue cuma bisa diem sambil natap dia. Sebenarnya gue udah tahu taktik Misai bawa Kian-Kian ke sini. Apalagi kalau bukan cuma pengen manfaatin anak kita biar gue nggak bisa pergi. Tapi gue udah mantap buat ngelupain masa lalu. Gue natap anak kecil di depan gue ini dan bilang dengan lembut, kamu anak yang pinter. Kamu juga hebat bisa jaga diri sendiri. Biarpun gak ada apa-apa, kamu pasti bisa mandiri. Dengar itu, Kian-Kian langsung nangis kejer dan sesenggukan. Gak mau, aku gak mau. Papa kan papa aku. Kenapa papa gak mau urus aku lagi? Kenapa papa buang aku? Apa? Karena aku nakal. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku bakal nurut. Papa, tolong jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin mama juga. Gimana pun juga, dia tuh cuma anak kecil umur 7 tahun. Kehilangan sosok ayah pasti rasanya sakit banget buat dia. Gue ngelus rambutnya lembut, terus natap ke arah Misai. Harusnya lo gak usah bawa dia ke sini. Ini cuma bakal bikin Kian makin terluka. Tapi di mata dan pikiran Misai sekarang cuma ada gue. Dengan suara serak dia bilang, demi anak kita bisa gak kita balikan lagi? Kamu gak usah maafin aku. Gak apa-apa kalau kamu mau benci aku seumur hidupmu. Asalkan kamu jangan tinggalin aku. Gue natap dia yang kayak gitu. Gue tahu kalau gak dipertegas sekarang, Misai saya gak bakal pernah nyerah. Gue pun bilang pelan-pelan, Misai, lo cuma belum biasa aja. Kita udah bareng-bareng selama 8 tahun. Wajar kalau lo ngerasa aneh sekarang. Seiring berjalannya waktu, semua bakal terlupakan kok. Lagian, Fang Yuan juga lagi nungguin lo. Enggak, bukan kayak gitu. Misai tiba-tiba emosional dan teriak. Aku baru sadar sekarang. Gue cuma bisa senyum kecut natap dia. Kalau begitu, kenapa dulu lo terus-terusan nyakitin gue? Lo tahu sendiri kan gue nggak pernah nuntut apa-apa dari lo. Gue cuma pengen lo suka sama gue. Dulu lo bilang lo suka sama gue, dan gue percaya. Tapi kasih sayang, lo itu dingin banget. Skor kesukaan lo ke gue selalu mentok di 99%. Lo selalu gantungin 1% sisanya itu di depan mata gue. Suara gue mulai bergetar. Gue ini manusia biasa. Gue bisa ngerasa sakit. Gue juga bisa capek. Kenapa lo mikir cinta gue bakal tanpa syarat selamanya? Misai ngegeleng kepalanya frustrasi. Tiba-tiba lututnya lemes. Dia langsung bersimpu berlutut di depan gue sambil memohon. Nggak kayak gitu. Aku cuma takut. Aku takut kamu bersamaku cuma karena sistem itu. Aku takut begitu skor kesukaannya penuh, kamu bakal pergi ninggalin aku. Aku nggak bisa kehilangan kamu, bener-bener nggak bisa. Memori menyakitkan masa lalu rasanya langsung hantam gue lagi. Gue ngusap air mata di muka gue, terus dorong Misai menjauh. Tapi yang berlalu biarlah berlalu. Misai, luka yang lo buat udah terlalu dalam, jangan siksa gue lagi. Gue cuma pengen mulai hidup baru. Lihat muka gue yang penuh kesakitan, Misai kayak kena hantaman keras banget. Dia langsung ambruk lemes ke lantai. Dengan suara tercekat gue bilang, hari ini acara pertunangan gue. Kalau lo emang punya rasa bersalah sedikit aja sama gue, tolong jangan rusak kebahagiaan gue yang jarang-jarang ini ya. Misai bener-bener bungkam. Dia akhirnya sadar kalau luka yang dia torehkan ke gue emang udah gak bisa disembuhin lagi. Gue pun langsung pergi ninggalin ruang tunggu itu. Di sebelahnya, Kian-Kian cuma bisa ngeliatin semua itu dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, dia paham kalau mulai sekarang dia gak bakal punya sosok papa lagi.
Sontak, rasa sedih, dan sakit yang luar biasa langsung meluap. Anak kecil itu ngepelin tangannya ke arah Mikai. Ini semua gara-gara mama yang ngusir papa. Aku jadi nggak punya papa lagi. Sambil teriak gitu, kian-kian nangis kejer. Mikai cuma bisa diem sambil meluk erat anaknya. Air matanya terus mengalir deras, kita ini emang berdosa. Kita nggak pantas buat dapat pengampunan. Sementara itu di atas panggung, gue udah bersikap biasa aja. Gue gandengan mesra sama Yanran yang cantik jelita. Di tengah kerumunan orang-orang. Kita berdua jalan ke panggung yang penuh taburan bunga. Mikai ngeliatin semua itu dengan mata yang sembab merah. Malam itu dia mabuk berat lagi di bar. Pas tengah malam, Mikai terbangun karena rasa sakit yang hebat dengan kesadaran yang samar-samar. Dia pesen taksi buat ke rumah sakit. Dia pergi ke ruangan tempat. Dia pernah mengoperasi gue dulu. Pas berbaring di atas ranjang operasi yang dingin itu. Kejadian hari itu langsung kebayang jelas. Di kepalanya waktu itu gue didorong ke ranjang ini dan disuntik obat bius. Dia pasti ngerasa dingin banget waktu itu. Air matanya pun tumpah. Misai meringkuk kesakitan, dadanya mulai terasa sesak luar biasa. Akhirnya dia ketiduran sampai besoknya. Pas Micai bangun, dia dengar suara Fang Yuan dari luar ruangan. Gila, mereka semua udah gila. Cuma gara-gara si Fan Mo itu, semua orang sekarang malah musuhin gue. Apa salah gue? Kan si Micai yang ngambil jantungnya. Kenapa sekarang mereka malah nyalahin gue? Gue pikir dia suka banget sama gue. Gue bahkan mikir gak apa-apa lah bareng sama dia. Tapi sekarang dia malah nyalahin gue. Ya, orang tua gue juga ikutan gila. Dulu mereka paling benci sama Fan Mo. Sekarang setelah dia mati, malah gue yang dituduh bersalah. Ternyata Fang Yuan datang kontrol kesehatan rutinnya. Karena saking stresnya beberapa hari ini, dia sengaja cari lorong sepi buat nelpon temennya dan numpahin unek-unek. Setiap kata yang dia ucapin terdengar sangat jelas oleh Mica yang ada di dalam ruang operasi. Suara santai terdengar dari seberang telepon. Halah, gak usah sok jadi korban deh, padahal lo sendiri yang paling diuntungin. Sekarang kan tubuh lo udah sehat walafiat. Itu jauh lebih berharga dari apapun. Jujur aja deh sama gue, sebelum operasi, lo beneran gak tahu kalau itu jantung saudara lo sendiri. Dengar itu, jantung Mikai langsung sasa berhenti berdetak. Fang Yuan malah ketawa sinis. Terus dia bilang pelan-pelan, gue gak bego kali. Mana ada kabar soal donor jantung baru waktu itu. Tiba-tiba aja dapat donor jantung. Jelas gue bisa nebak lah. Gue cuma pura-pura gak tahu aja, biar image gue tetap bersih. Lagian, emang dari awal gue pengen ambil jantungnya kok. Habis ngomong gitu, Fang Yuan batuk sekali, lagian hidup dia juga gak berguna. Dari awal dia emang utang jantung ke gue. Udah bener dia ngasih jantung itu ke gue. Tapi sekarang malah bikin ribet kayak gini, bikin kesel aja. Pas denger omongan itu, Micai yang ada di dalam ruang operasi udah gak bisa nahan diri lagi dan langsung nerobos keluar. Fang Yuan kaget setengah mati. Pas lihat Micai, dia refleks pengen kabur, tapi kerah bajunya langsung dicengkeram erat. Apa lo bilang tadi? Muka Fang Yuan langsung pucat pasi. Nggak ada apa-apa, Mikai. Lo pasti salah denger. Sorot mata Micai benar-benar mengerikan, kayak mau makan dia hidup-hidup. Jadi selama ini lo tahu, dari awal aku bakal ngambil jantung Fan Mo demi kamu kan? Muka Fang Yuan langsung pucat, tapi dia masih pura-pura nggak tahu apa-apa. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Mikai udah bener-bener tahu semua kebohongannya. Dia emosi banget. Semuanya cuma acting. Suka sama aku cuma acting. Tampang lemahmu ini juga cuma acting. Kamu udah bohongin kita semua selama ini. Dan aku tega nyakitin Fan Mo demi orang kayak kamu. Bodoh banget aku. Micai ngerasa kayak baru aja denger lelucon. Paling konyol sedunia. Dia ketawa-ngetawain dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang udah dia lakuin, Fang Yuan yang sadar situasinya makin gawat langsung buru-buru kabur dari rumah sakit. Mikai berdiri matung di sana. Tiba-tiba dia kepikiran sesuatu, lalu pergi ke ruangannya. Dia nyari semua riwayat medis Fang Yuan dan meriksa setiap detailnya dengan teliti. Tiba-tiba dia ketawa lepas kayak orang gila. Terus dia ngangkat tangannya dan nampar mukanya sendiri keras-keras. Riwayat medis Fang Yuan yang dulu tertulis jelas di sana. Kondisi jantungnya sebenarnya sama sekali nggak mengancam nyawa. Dia tahu jantungnya bermasalah, tapi dia sengaja main skydiving, ngelanggar larangan dokter. Alhasil, kondisi jantungnya makin parah dan bikin dia harus dirawat buat transplantasi jantung. Padahal kalaupun butuh donor, kondisinya nggak sedarurat itu sampai harus langsung dioperasi. Di rumah sakit, biar bisa dapat jadwal operasi lebih cepat. Fang Yuan sengaja akting kesakitan setengah mati. Dia bahkan sengaja gak minum obat biar kondisinya makin drop. Dia tahu betul apapun yang dia lakuin, Mikai pasti bakal nyari cara buat bantuin dia. Dan bener aja Micai malah nyari jalan buat dia, yaitu ngambil jantung gue. Pas inget hal ini, Micai tiba-tiba ngerasa dia emang pantes ditipu sama bajingan kayak gitu. Demi cowok, ampas itu, dia tega ngambil jantung gue pakai tangannya sendiri dan bikin gue menderita banget. Mana pantes dia dimaafin? Sekarang dia udah kehilangan segalanya. Orang yang tulus mencintainya, orang yang dia mencintai, semuanya hancur gara-gara Fang Yuan. Terus atas dasar apa bajingan itu berhak pakai jantungnya Yunmo?
Kepikiran hal itu, Micai langsung keluar dari si rumah sakit dan tancap gas ke rumah keluarga Yun. Saat itu, suasana rumah keluarga Yun bener-bener suram banget. Fang Yuan baru aja sampai rumah. Pas dia ngeliat ayah Yun emosi berat dan muka ibu Yun gelap gulita kayak tinta. Fang Yuan mulai ketakutan. Dia nanya pelan-pelan, "Ibu, ayah kok udah pulang?" Ayah Yun tiba-tiba berdiri dan nampar muka Fang Yuan keras banget. Tamparan itu bener-bener telak. Fang Yuan langsung tersungkur ke lantai. Dia masih gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus nanya kaget, "Ayah, apa-apaan ini?" Ayah Yun langsung muter sebuah rekaman suara di depannya. Itu rekaman omongannya di koridor rumah sakit tadi. Ternyata Micai diam-diam merekamnya dan langsung ngirim rekaman itu ke HP ayah Yun. Muka ibu Yun penuh rasa nggak percaya, campur aduk antara sakit hati dan jijik. "Ibu kira kamu anak yang baik, tapi ternyata selama ini kamu cuma akting. Nipu orang tuamu sendiri, bahkan sampai bikin kakakmu sendiri mati." Ibu Yun nunjuk-nunjuk dia sambil teriak histeris. Tiap katanya bener-bener nusuk banget. Fang Yuan tahu dia udah nggak bisa ngelak lagi. Dengan mata memerah penuh emosi, dia teriak, "Terus hubungannya sama aku apa? Bukan aku yang maksa dia mati. Kalian sendiri yang ngebuang dia dari keluarga Yun. Yang ngambil jantungnya itu Micai aku, nggak ngapa-ngapain. Aku yang paling nggak bersalah di sini. Bukannya dulu kalian yang paling benci sama dia. Kalian kan pengen dia mati telantar di luar sana. Terus sekarang pas dia beneran mati, kenapa kalian malah sewot? Sok-sokan jadi orang tua yang hebat ya." Ayah Yun marah banget sampai mukanya merah padam. Dia megangin dadanya sambil gemeteran hebat. Tapi Fang Yuan sama sekali nggak peduli. Sambil matanya melotot merah dia bilang, "Dari kecil, kalian sendiri yang bilang kalau penyakit jantungku ini gara-gara Yunmo. Yunmo itu utang budi sama aku sejak lahir. Ibu pernah bilang kan kalau ibu nyesel udah ngelahirin Yunmo. Sekarang Yunmo udah mati dan jantungnya ada di tubuhku. Anggap aja anak ibu cuma satu. Emang nggak bisa kayak gitu?" Fang Yuan nggak habis pikir kenapa orang tuanya bisa berubah drastis kayak gini. Dulu kan nggak begini. Ibu Yun langsung shock berat denger omongan itu. Matanya melotot natap Fang Yuan. Di momen ini dia akhirnya sadar kalau omongan buruknya dulu beneran jadi kenyataan. "Ini semua salahku." Ibu Fan langsung berlutut lemes. Dia meluk erat foto gue di dadanya sambil nangis histeris. "Aku yang udah manja-manjain dia. Aku ibu yang gagal. Aku sendiri yang udah ngebunuh anakku." Air matanya terus bercucuran. Ibu Fan kelihatan langsung menua puluhan tahun dalam sekejap. Pas Micai tiba, dia ngelihat ayah Fan kejang-kejang di lantai dan ibu Fan nangis gak karuan, sementara Fang Yuan cuma berdiri dingin di sampingnya, bersiap buat pergi. Micai langsung ngadang dia pakai tangannya. "Kenapa lu tega nyakitin Fan Mo?" Fang Yuan ikutan emosi, dia langsung nyuruh Micai kasar. "Siapa yang nyakitin dia? Yang bikin dia mati itu lu. Gue gak ngapa-ngapain, tapi kalian malah nyalahin gue. Padahal lu sendiri yang egois, munafik, picik, dan licik. Kudunya lu makasih sama gue. Kalau bukan gara-gara gue, seluruh jasadnya udah jadi abu dikremasi. Sekarang setidaknya masih ada jantungnya yang berdetak di dalam tubuh gue." Micai mundur 2 langkah dengan lemas lalu tertawa getir. Dia nggak ngebantah omongan Fang Yuan sedikit pun. Sebaliknya, dia malah mencemooh dirinya sendiri. "Bener, gue emang egois, munafik, picik, dan licik. Gue yang udah nyakitin Fan Mo. Tapi sampah kayak lu, atas dasar apa lu pantas dapat jantungnya Fan Mo?" Kelar ngomong gitu, Micai langsung nyamber vas bunga di deketnya dan ngehantam kepala Kepala Fang Yuan. Fang Yuan langsung puyeng setengah mati. tanpa ampun. Micai langsung nerjang dan nyekik lehernya sampai dia megap-megap kehabisan napas. Fang Yuan berusaha berontak, tapi tubuhnya yang baru aja kelar operasi. Belum lama ini sama sekali nggak kuat nahan siksaan brutal kayak gini. Nggak lama kemudian, tangan dan kakinya langsung lemes. Dia nggak bisa ngelawan balik. Tatapan sombong di mata Fang Yuan seketika hilang, diganti rasa takut yang luar biasa. Aku salah. Aku nggak harusnya ngomong kayak gitu tadi. Aku nggak sesengaja. Tiba-tiba matanya melotot horor. Di tangan Micai ternyata ada pisau bedah yang tajam banget. Suara Fang Yuan langsung gemetaran ketakutan. "Micai, gue beneran minta maaf. Please, tenang dulu." Tapi Micai udah gelap mata dan gak denger apa-apa lagi. Di kepalanya, suara Fang Yuan dan suara gue saling tumpang tindih. Suara yang satu teringetin betapa kejamnya dia udah nyakitin cowoknya sendiri. Suara satunya lagi terus ngejek betapa bodoh dan konyolnya tindakan dia. Menertawakan nasibnya yang kena karma akibat ulahnya sendiri. Pas dia sadar, tangannya udah berlumuran darah yang hangat. Dia beneran udah merobek dada dan ngerenggut jantung Fang Yuan. Melihat jantung yang hangat dan sangat dia kenal itu, Micai ngerasa kayak balik lagi ke hari operasi dulu. Waktu itu, suster nanya ke dia, "Dokter Lee, apakah kita bisa lanjutin transplantasinya sekarang?" Micai langsung nolak tanpa pikir panjang. "Gak, jantung ini miliknya Fan Mo. Aku harus balikin jantung ini ke Fan Mo." Tapi pas dia ngeliat sekeliling, dia nggak nemuin gua dimanapun. Dia langsung berdiri, sambil meluk jantungnya erat-erat di dada, berharap bisa nemuin gua. Pas polisi nemuin Micai malam itu, dia udah terkapar di tengah salju dingin. Di bawah badannya ada genangan darah segar yang mengalir. Ayah Fan kena stroke dan terkapar di dalam villa. Sedangkan ibu Fan langsung pingsan gara-gara shock berat.
Penyelidikan kasus ini akhirnya ngebongkar skandal gelap donor organ ilegal. Sumpah, ini bikin geger satu provinsi. Trending topik di media sosial langsung meledak hari itu. Pas gua denger berita ini, itu udah 3 hari setelah kejadiannya. Sejak terakhir kali gua ketemu Misai, gua emang sengaja matiin HP. Gua nggak mau tahu berita dari luar, simple aja. Karena gua nggak mau dibayang-bayangi atau ketahan sama masa lalu gua yang suram. Tapi gak disangka, gua malah dapet kabar ini dari Ayah Xiao. Grup Fan langsung bangkrut setelah Misai ditangkap. Kisah keluarga Fan yang nukerin nyawa anak demi anak lainnya nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Netizen bener-bener murka dan gempar banget. Rumah sakit di bawah naungan Grup Fan langsung ditutup paksa. Semua staf yang terlibat langsung diringkus polisi. Saham Grup Fan anjlok parah ke titik terendah sampai akhirnya mereka langsung bangkrut total. Ayah Fan setelah kena serangan stroke itu nggak dapet penanganan medis yang cepet. Pas dia sadar, setengah badannya udah lumpuh total. Dia cuma bisa terbaring di kasur dengan mulut dan mata yang mencong. Bahkan buat makan dan urusan toilet aja harus dibantu orang lain. Nah, Ibu Fan juga ngalamin depresi berat sampai mentalnya keganggu. Kerjaan dia tiap hari cuma meluk foto gua erat-erat dan nggak mau ngelepasinnya. Grup Fan yang dulu raksasa dan berkuasa kini hancur lebur. Tuh CEO kehilangan ayahnya dan ibunya yang di luar negeri dateng buat jemput dia. Sementara Mikai didiagnosis menderita skizofrenia. Dia pun akhirnya dikurung di rumah sakit jiwa. Gadis jenius yang dulu sangat angkuh dan nggak tersentuh itu sekarang cuma jadi pasien gangguan jiwa yang terkurung. Banyak orang yang ngegosipin dan cuma bisa geleng-geleng kepala. Pas gue dateng ke rumah sakit jiwa itu, gue ngeliat Mikai duduk melamun dengan tatapan kosong, badannya kurus kering banget, pipinya kempot, dan rambutnya juga dipotong pendek. Aura elegan yang dulu dia punya udah hilang tak bersisa-sa. Begitu ngeliat gue, tatapan kosong Mikai tiba-tiba langsung fokus. Kamu kelihatan kayak orang yang aku kenal, katanya. Gue nanya, kayak siapa? Kayak suamiku. Tapi sayang banget, aku udah nyakitin dia. Dia nggak bakal pernah dimaafin aku, nggak akan pernah seumur hidup ini. Pas ngomong gitu, Mikai ketawa sambil nangis histeris. Dia terus-terusan ngulang kalimat, dia nggak bakal pernah dimaafin aku. Gua ngelihat Mikai buat terakhir kalinya, dendam dan penderitaan kita selama 8 tahun selesai sampai di sini. Gua udah nggak benci lu lagi. Lu juga nggak usah nginget gua lagi. Mari kita berdua mulai hidup baru masing-masing. Pas mau pergi, gua nyempetin mampir ke panti asuhan. Setelah Mikai dikurung di rumah sakit jiwa, Xian-Xian dikirim ke panti asuhan ini. Gua pun mutusin buat donasi uang dalam jumlah yang sangat besar ke panti asuhan itu. Sambil berdiri di dekat jendela, gua ngeliatin Xian-Xian di bawah dari kejauhan. Beda dari anak-anak lain, Xian-Xian cuma duduk sendirian di sudut sambil asik ngegambar. Kepala panti asuhan yang lihat hal itu langsung ngehela napas dan bilang, namanya juga anak baru. Wajar aja kalau mereka belum terbiasa, tapi guru-guru di sini sangat sabar kok. Di panti asuhan ini, kami bahkan punya beberapa anak autis dan mereka semua bisa adaptasi dengan sangat baik. Pas kami lagi asyik ngobrol, ada beberapa anak nyamperin Xian-Xian dan nanya, kamu lagi gambar apa? Boleh nggak kami ikut gambar bareng kamu? Dulu, Xian-Xian emang nggak suka main sama orang lain, tapi kali ini dia sempet ragu sejenak, lalu ngangguk. Gua ngeliatin momen hangat di bawah itu cukup lama. Terus bilang, mulai sekarang klinik gua bakal donasi ke panti asuhan ini tiap tahun. Gua juga bakal sesekali mampir buat nengokin anak ini. Tolong bantu gua buat ngerawat dia dengan baik ya. Kepala panti asuhan itu pun langsung mengangguk setuju berkali-kali. Pas gua mau pamit, kepala panti nanya, kamu nggak mau nemuin dia langsung? Gua diam sebentar terus ngegelengkan kepala. Nggak usah deh. Masa lalu cuma bakal bawa kesedihan yang mendalam? Ngelihat